Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita kemudian untuk memahami dan mentadabburi makna daripada kebenaran berdasar kepada Al-Quranul Karim dan kitab hadis sahihah yang dimiliki oleh umat Islam, yang kemudian tidak pernah lekang, digerus oleh waktu, ditinggal oleh zaman. Sahabat, hari ini kita menuju pada hari penghujung hari daripada bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Hari kemenangan sudah ada di depan mata. Kembali suci kita fitrah menjadi hamba Allah, insya Allah, yang tidak memiliki dosa sedikit pun, dikarenakan kita sudah digembleng sebulan penuh. Allah menghapuskan segala dosa yang pernah kita lakukan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, dengan mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang pada intinya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan yang muncul selama sebulan penuh ini kiranya Allah ampuni, ya, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Lisan yang berucap kata-kata atau kalimat yang menyakiti sesama muslim, semoga aja bisa menjadi penggugur dosa sesama muslim. Begitu juga penggugur dosa kita yang merasa ini adalah sebuah kehilapan dan kesalahan. Setelah kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kemudian, dan juga memohon maaf kepada sesama saudara seiman dan saudara-saudara kita muslim yang tersakiti dengan lisan kita, mudah-mudahan menjadi pisau yang menggerus hati mereka sehingga melahirkan keadaan hati mereka kemudian terbuka sebagai jalan masuknya cahaya hidayah, dengan perkataan atau lisan atau ucapan kita yang mungkin hati mereka menjadi sakit, tetapi akal mereka kemudian berfungsi, akal mereka kemudian tersadarkan dan mengiyakan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah nilai kebenaran yang tadinya mereka nilai menyakitkan, tapi berujung kepada menyelamatkan. Itu harapan kita, sahabat-sahabat sekalian. Lalu kita berharap setelah bulan suci Ramadan kita bisa mempertahankan amal-amal atau perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan ini. Karena 11 bulan ke depan setelah bulan suci ini adalah bulan-bulan penentu apakah puasa kita kemarin itu bisa berbekas menjadikan kita manusia yang berislam, betul-betul
tidak ada kemunafikan di dalamnya. Ibadah kita benar-benar karena Allah, keberadaan kita di sosmed benar-benar karena Allah, bukan karena adanya tendensi materi dan seterusnya. Saya pribadi menjadikan momentum kemudian bulan suci Ramadan dan juga kehadiran saya di sosmed sebagai ajang belajar kepada guru-guru saya yang meskipun masih muda, masih anak-anak, masih jauh di bawah usia saya, tetapi mereka pemahaman Islamnya jauh lebih tinggi, maka saya belajar kepada mereka. Saya banyak mencatat materi-materi mereka ketika mereka memberikan kemudian edukasi baik terhadap sesama muslim maupun terhadap non-muslim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari ini, pada hari ini kembali saya akan membuka sesi terakhir ya, sesi terakhir terkait dengan ruang yang diberikan kepada teman-teman non-muslim yang bisa membuktikan kalau apa yang mereka sembah itu adalah benar-benar anak Maria. Ya, kita menunggu moderator kita ya. Agar bisa menaikkan teman-teman non-muslim. Sebentar ya, sebab teman-teman. Kita tunggu teman-teman kita moderator ya untuk kemudian mengatur jalannya komal kita ini. Apakah ada teman-teman Kristen yang mampu kemudian meraih 20 juta? Kemarin ada yang menambahkan 10 juta, cuman belum ada lagi informasi ke saya apakah benar-benar dia serius atau tidak. Tapi yang bisa saya pertanggungjawabkan itu adalah uang pribadi saya ya teman-teman. Saya rela untuk tidak beli baju baru, pakaian baru, masih ada yang tahun kemarin, demi untuk menyemangati teman-teman di bulan suci Ramadan ini untuk mau berdiskusi ilmiah terkait sayembara 20 juta dari Bang Suma. Bila mana ada dari teman kita non-muslim yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah betul Yesus Kristus anak Maria. Nah, ini yang teman-teman yang masih kita tunggu. Ini hari terakhir ya, hari terakhir. Kemudian apakah teman-teman kita ini bisa atau tidak bisa membuktikan itu.
Nah, kita tunggu mereka, mungkin pendetanya atau pastornya. Kalau di Komal lain mungkin mereka malu-malu naik. Kalau di sini Komal pribadi Bang Suma, mudah-mudahan mereka bisa. Itu ya teman-teman. Mohon maaf yang minta permintaan, saya belum bisa naikkan kecuali yang benar-benar Kristen atau umat non Muslim. Nah, ini yang minta permintaan ini saya Islam semua nih ya. Saya cari yang Kristen untuk naik meraih 20 juta untuk membuktikan kemudian imannya selama ini kurang lebih 2000 tahun mereka menyembah Kristus. Apakah betul yang mereka sembah ini adalah anaknya Maria atau justru Kristus palsu? Nah, ketik di bawah teman-teman, saya Kristen yang mau naik, nanti saya naikkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan klik di bawah. Ini gimana caranya besarkan ini ya? Saya kok ini nggak tahu ya. Ada yang ngerti Kristen nggak biar dinaikkan? Masuk ke pengaturan, terus pengaturan, masuk ke pengaturan. Habis itu kumur-kumur air coto. Loh kok kayak gitu sih? Pengaturan, terus nggak ada Cahayu di pengaturan. Bukan di pengaturan. Aku mau besarin Bang Zuma. Caranya gimana? Bukan di pengaturan, Deng. Tekan profil Bang Zuma, terus malah yang muncul stikernya. Sabar ya teman-teman ya. Lalu perbesar. Oh, pintar anak ini. Oh, keren. Ya, nanti aku kirim ketupat ya lewat email. Pintar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman Kristen kita yang mau mendapatkan 20 miliar ini, kok 20 miliar pula, 20 juta ini, bahwa yang kalian sembah itu adalah benar-benar Kristus, anak Maria, atau justru yang diduga palsu. Silakan ketik di bawah. Saya Oten Bang Suma mau diskusi. Oh, ini ada Bang Suma 02. Mana dia? Kok nggak naik? Ada Kristen nggak? Teh Jarum udah punah. Ketik di bawah Bang. Ketik di bawah. Yang Oten silahkan ketik di bawah. Iya, saya lagi cari moderator. Yang Kristen silahkan naik. Ini moderator kita mungkin jam segini masih kuliah kali ya. Tidur sih, begadang sih boleh, tapi ibadah juga harus dijaga dong.
Jangan tidur benar-benar tidur terus. Tidur lagi, lagi tidur. Assalamualaikum. Waalaikum Bang Suma. Dengan siapa Bang? Dengan siapa Bang? Udah jelas kok Bang Suma, masih ditanya. Di mana Bang Suma? Aku Nabi Suma. Hah? Nabi Suma. Orang Kristen kok mudah kali jadi nabi ya? Iya. Kok bisa gitu? Gampang kali jadi nabi. Iya. Hanya modal ketemu suara di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Langsung jadi nabi. Alamak. Walah. Coba semua baca tuh ayat Al-Hajr ayat 6. Enggak bisa, Apa benar itu Muhammad Nggak itu orang bisa. gila? Nggak bisa dong. Anda aja yang baca. Kan kalian orang Muslim baca lah. Bukan. Yang menjadi tema sekarang ini, apakah yang disembah Tidak, Kristen apakah itu Yesus, Nabi Muhammad itu orang gila betul? anak Maria, atau justru Pantasan juga iblis? Suma itu Dek, orang nggak gila, bisa. Baik, saya turunkan. Nggak apa-apa, Orang Bang. gila juga sunat. Turun aja, nggak apa-apa. Kalau orang yang memuliakan Yesus dianggap gila, ya nggak apa-apa. Sementara orang yang menghina Yesus Tahu dari dianggap gila. waras, itu sakit. Masa Muhammad dikatakan orang gila? Dah, Anda dibawa, ya. Dibawa, jaga kloset. Periksa kalau ada yang kentut di kloset, tempel pantatnya pakai lem Alteco. Itu tugas Anda. Jaga anus orang di kloset. Kalau dia bayar 2.000, mau ngapain Pak? Pipis 2.000. Nah, kamu intelin di toilet, mana tahu dia kentut. Kalau dia kentut tambahin 2.000. Itu tugasmu ya. Itu tugasmu. Kau jaga toilet, ada orang mau apa, buang air besar. Buang air besar berapa Bang? 5.000. Nah udah, kamu intelin di belakang toilet itu kau jaga. Kalau dia pipis tambah 2.000. Kalau dia kentut tambah 2.000. Itu tugasmu ya Bang ya. Jaga kloset aja. Daripada sia-sia hidupmu, bikin habis beras di dunia, mati juga belum waktunya. Daripada nggak berfungsi, kau jaga toilet saja. Awasi itu toilet. Jangan sampai ada yang ngaku tapi pipis juga. Double bayarnya. Jadi orang gila itu adalah yang menghina sembahannya sendiri. Itu orang gila. Menghina sembahannya sendiri, menghujat sembahannya sendiri, malah bahagia sembahannya dibunuh sama orang kafir. Itu orang gila tuh. Ya kan ya? Kalau umat Islam tidak mau. Di dalam kitabnya mereka Yohanes 19:34, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Kami umat Islam kita nggak mau kita. Nabi kita Isa disebut lambungnya ditombak, kita nggak mau. Kita nggak mau. Kalau mereka tetap bertahan, yang ditombak itu harus Tuhannya, yang ditombak itu harus sembahannya. Pingin kali Tuhannya itu ditombak. Aneh gitu loh. Tuhan katanya maha suci. Iya. Tapi mereka mau. Dan mengaminkan, mengiyakan kalau Tuhannya yang ditombak. Herman kan kita. Habis itu kita yang dituduh gila. Nabi kita yang dianggap gila. Yang mana sih yang gila? Tuhan katanya itu maha hidup, maha kuasa. Tapi ditombak dia iyakan. Itulah yang Al-Quran katakan, lebih hina daripada cicak. Allahu Akbar. Al-Quran kita kan jelas itu menceritakan orang-orang kafir seperti ternak yang hanya mendengar suara tapi tidak kemudian memahami apa makna dari suara tersebut. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Itu tipikal mereka itu begitu. Mereka hanya seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya lambung? Tidak, katanya. Apakah Tuhan itu maha suci? Iya, katanya. Lalu yang tertulis di dalam Yohanes 19, lambungnya ditusuk oleh tombak, itu siapa? Tuhanku. Apakah Tuhan itu punya lambung, punya usus? Tidak. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. Lalu yang ditombak di dalam Yohanes 19 nomor 34 siapa? Tuhanku. Kayak mana nggak sakit? Kayak mana nggak benar Al-Quran itu? Dan perumpamaan seperti penyeru orang-orang kafir. Umat Islam itu ibarat gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya suara saja dan teriakan saja. Tapi mereka tidak tahu, tidak paham makna daripada suara tersebut. Mereka hanya mendengarkan. Seperti kambing misalnya nih. Ada kambing mau nyebrang jalan kan. Bembe, ada mobil. Mana ngerti dia. Tapi dia mau noleh ke kita. Keluar lidahnya. Nggak, kata dia gitu. Nggak. Keluar lidah. Tapi nggak paham apa dari suara ini maknanya. Nggak paham dia. Inilah yang diceritakan Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini yang diterangkan Al-Quran. Perumpamaan bagi penyeru, bagi pendakwah, bagi dai, bagi apologet Islam, orang kafir itu seibarat hewan ternak yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti makna suara itu. Coba, Tuhan itu maha suci? Iya. Tidak bisa mati? Iya. Tidak serupa manusia? Iya. Tidak sama dengan manusia? Iya. Lalu yang ditombak di atas tiang salib Yohanes 19:34 itu siapa? Tuhanku. Ya kan? Apa tuh? Benar nggak Al-Quran tuh? Benar. Al-Quran itu benar. Sehingga Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu diturunkan? Iblis turun kepada para pendusta. Ditanyain lagi, apakah Tuhan itu bisa mati? La. Apakah Tuhan itu bisa didekati oleh kematian? Enggak. Lalu yang mati di dalam Yohanes 19:30 itu siapa? Tuhanku. Gimana ceritanya orang gini? Naik-naik menghina Rasulullah, gila. Tapi dia nggak sadar dirinya gila. Orang gila itu lain di mulut, lain di praktek. Mulutnya mengatakan Tuhan maha hidup, Tuhan tidak bisa mati, Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan. Oh ya? Yes. Ditanya Yohanes 19:30, sesudah dia meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Itu siapa? Tuhanku. Pembohong, si gila. Dia yang gila, Nabi kita yang dituduh gila. Alamak. Jadi inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Ya. Belum lagi ketika ditanya dalam Matius 27 nomor 30. Mereka meludahi dia dan mengambil bulu itu dan memukulnya di kepalanya.
Apakah pencipta langit dan bumi bisa diludahin? Tidak. Apakah pencipta langit dan bumi bisa dipukul kepalanya? Tidak. Lalu siapa yang diludahin dan dipukul kepalanya di dalam Matius 27 nomor 30? Tuhanku. Sebenarnya yang gila siapa sih? Kok Nabi Muhammad dituduh gila sama dia tadi barusan? Sebenarnya yang gila siapa? Tuhan tidak bisa diludahin. Tuhan tidak bisa ditonjok kepalanya. Giliran ditanya Matius 27 nomor 30 yang diludahin itu siapa? Tuhanku. Ya, jadi saudara Kristen tolonglah ya, naik di Komal Islam itu jangan naik menghina. Karena hinaan itu akan kembali kepada Anda. Kenapa? Bible pasang badan untuk melindungi umat Islam dari hinaan-hinaan kalian. Naik ke sini itu raih 20 juta tuh. 20 juta buat hamba Kristus. Berhasilkah? Silakan naik. Kita berdiskusi dengan baik. Gak usah menghina lah. Ngapain juga kita kedamaian. Silakan naik, kita berdiskusi baik-baik. Nah ini kita naikkan kemudian raja orang Yahudi yang mati ditombak di atas pohon. Ya, selamatkan siang saudara Inri. Selamat siang. Iya. Alamak, dari sekte mana saudara? Sekte mana yang maunya kamu? Ya tergantung, yang jadi pendusta, yang jujur aja, yang sebenarnya apa gitu loh. Apa sektenya? Yang jadi pendusta siapa ini sebenarnya semua? Yang pendusta itu yang berbicara tidak sesuai dengan fakta, kan gitu. Teman-temannya, bagaimana kemampuan semua pada siang hari ini? Iya, silakan. Yang mampu kemudian saudara diam. Saya tinggal tekan tombol, Anda langsung kepencet masuk toilet di sini. Oke, ya? Ini saya bilang saya tinggal tekan tombol di sini, Anda langsung ke toilet loh. Terjerembat masuk ke dalam toilet. Kamu banyak ngoceh-ngoceh tadi dong. Sekarang temanya 20 juta buat Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Apakah saudara sanggup? Iya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Tapi saya bertanya, apakah Anda sanggup? Apakah Anda sanggup? Ini lagi sayembara 20 juta. Kayaknya Anda nggak sanggup. Oke, saya turunkan ke kloset. Saya tunggu. Bukan. Saya tidak pernah takut kepada penyembah setan. Saya tidak pernah takut kepada penyembah setan. Setannya aja saya tidak takut, apalagi penyembahnya. Saya cuman ingin Komal saya ini kemudian benar-benar bisa memberi edukasi. Oke? Saya tidak sedang ingin membahas yang lain. Anda boleh mengatakan saya takut, silakan. Terserah Anda. Saya takut, saya gentar, EGP. Saya hanya ingin yang naik di sini adalah Kristen yang berkualitas, yang bisa ditonton oleh semua Kristen khususnya di Indonesia ini, yang mewakili mereka untuk membuktikan bahwa mereka ke gereja, lahir dari Kristen, mati dalam keadaan Kristen, betul-betul menyembah Yesus anak Maria, bukan Yesus palsu. Paham? Gak usah bahas yang lain. Kalau bahas yang lain, gak usah ragukan saya. Bahas Al-Quran insya Allah saya bisa. Bahas hadis insya Allah saya bisa. Jadi gak usah yang lain. Buktikan aja bahwa yang kalian sembah, yang kalian gaung-gaungkan itu benar adalah Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel, bukan yang diduga Kristus palsu. Silakan naik teman-teman yang ingin membahas ini. Komal kita adalah komal yang beradab,
Yang muslim tolong jangan minta permintaan, karena ketika Anda minta permintaan berarti itu sama halnya Anda ingin naik menjelaskan tentang sembahan Anda Kristus. Jadi batalkan permintaan yang muslim sebelum saya naikkan dan saya akan tanya tentang Kristus. Boleh ya teman-teman muslim ya? Ini sudah penuh ini, udah penuh permintaan tapi ternyata muslim. Kan aneh, 20 juta untuk Kristen tapi yang minta permintaan muslim. Mau ngapain di atas teman? Kira-kira antum mau ngapain? Mau jadi narasumber? Atau apa ini? Ya nanti aja teman-teman muslimku, nanti aja. Kalau cuma mau komunikasi dengan Bang Suma, nomor Excel Bang Suma kan ada tuh ya. 08 lupa 081 99 plus 00 227. Nah tuh dia. Yang mau komunikasi, mau kenalan, silakan ke nomor WA saya. Itu nomor saya langsung. Hari ini saya ingin saudara-saudara yang Kristen yang naik untuk membuktikan bahwa yang mereka sebut Yesus Kristus, Tuhan bersama kita dan seterusnya, itu betul bukan Yesus Kristus yang palsu yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 nomor 24. Karena penyesat muncul bergelar Kristus. Silakan kita naikkan lagi ya. Saya nganggap teman-teman yang minta permintaan ini adalah semuanya non muslim. Bismillah. Kok turun? Berarti antum muslim. Nyamar-nyamar non muslim. Mirip-mirip Paulus kepada orang Yahudi, nyamar Yahudi. Pada yang penganut Taurat ngaku nganut Taurat, padahal enggak. Oke, saudara Kavin dari sekte mana? Masak apa? Masak kambing dengan pantat panci. Ibu Kavin dari sekte mana, Ibu? Apa? Ibu Kavin dari sekte mana? Jangan marah dulu. Kemarin boleh. Ibu Kavin dari mana? Sekte mana, Ibu? Ibu Kavin dari sekte mana? Dan apa? Ibu dari sekte mana, Ibu? Ibu? Bu? Ibu? Payah ini. Kotor kumpul yang besar. Nggak usah, dibawa aja. Ibu bawa ketek, belum mandi 4 hari. Turun. Ibu turun aja. Kita naikkan lagi. Teman-teman kita cari ya. Halo teman-teman, saudara Azi dari sekte mana? Saudara S2 dari sekte mana, Bang? Waduh, dari sekte bisu ini. Baik, saya turunkan ya. Belajar dulu di gereja, Bang, sama pendeta baru kesini. Jangan cuma naik diam. Ya Bang ya. Saudara Asi dari sekte mana, Bang? Oh kodong. Ngapa na diam-diam Ki? Ditanya itu bicara Ki Kalau Islam Ki jangan Ki dulu minta permintaan naik.
Karena naik ki di atas, ku bilang ki itu oteng. Jangan makin naik, kamase. Yang saya naikkan cuman Kristen ya. Teman-teman yang minta permintaan, saya anggap Anda ini juga non-muslim. EGP, siapa suruh naik? Kan Iya, saudara John dari sekte mana? Novi dari sekte mana? Waduh, waduh, waduh. Ada moderator di bawah ya, kok bisa naik orang-orang ini? Siapa sih moderatornya? Naik aja sekalian. Yang moderator di bawah naik, naik. Yuk, yuk, naik yuk. Temani Bang Suma di atas yuk. Biar yang oten kita naikkan. Silakan yuk, Dek. Adek siapa Dek? Di bawah Dek. Dek, adek. Soalnya permintaan ini sudah 4 juta lebih nih kurang lebih. Cebi bisa nggak? Moderator nggak? Lagi ada waktu nggak Dek? Bisa naik nggak? WA saya dong. Oke. Halo, dari sekte mana, saudara? dari Kristen dong bang. Iya, Mana sekte lagi? mana? Iya, sektenya maksudnya, saudara. Oh sekte Iya, Protestan. Protestan. Ya baik. Iya. Itu ada tappingan saya itu. Allah berkuasa tapi tak mampu selamatkan Muhammad. Gimana gitu bang? Pendapatmu? Tema kita terkait dengan terkait dengan 20 juta. iya, tema kita itu, Bang. Oh, kirain boleh bertanya tentang Enggak, berkuasa ini- tapi tak ini- mampu selamatkan Muhammad. Ini Karena selama temanya. ini saya tidak pernah mendapat jawaban dari Islam lain. Ini Mungkin daripada Anda mungkin. Ini temanya terkait dengan jadi semua Kristus Islam nggak bisa palsu. menjawab ya. Nggak apa-apa kalau semua Islam nggak bisa Iya, menjawab. anggap saja gitu, anggap Saya saja. turun aja ya. Iya, Namanya nggak dapat jawaban. silakan. Ya. Tidak dapat jawab saudara-saudara. Iya, silakan ke gereja colok pantat pendeta, Pak. Di sana mungkin Anda bisa dapat jawaban. Karena tema kita tidak terkait dengan Disembah itu. kok nggak berkuasa gimana sih? Makanya kalau Silakan yang sembah itu aja, silakan ke gereja, cari pantat pendeta, colok baik-baik, jangan sampai salah tusuk, kasihan pahanya lecet. Ada lagi yang lain? Silakan. Moderator saya kok nggak ada sih ya? Naiklah sudah. Oke. Dinda Cebi naik ke atas. Nanti ku siapkan kemudian tempat untuk jadi moderator. Assalamualaikum. Kok bisa langsung naik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ya, naik ini- dinaikin. Berarti di bawah ada moderator deh. Siapa yang jadi moderator? Ini banyak Gak banget tahu. kan. Aku jadi moderator dulu makanya. Tunggu. Caranya gimana ini? Tunggu ya. Tunggu, sabar. Sabaruding. Yang muslim tolong di cancel ya sebelum aku kick satu-satu ya. Mohon maaf, ini waktunya untuk diskusi. Jadi jangan bikin room ini jadi salah tujuan. Nanti ngobrol-ngobrol nggak jelas aja. Betul. Oke, udah bisa ya. Akhirnya aku bisa duduk santai. Hai, mantap. Silakan dinaikkan. Yang naik itu kita anggap non muslim ya. Saudara Beta dari sekte mana? Dibuka ini bang, mic-nya bang. Halo? Halo? Beta. Silakan saudara Beta, suara saya kedengaran nggak dek? Cip. Nggak kedengar- Ada. Ada. Terus tamu kita ini kenapa dia sariawan kah? Bibir Iya, ini pecah-pecah, salah panas pencet, dalam. pencet aja. Oh, Teman-teman salah. nih yang tap-tap layar jangan sampai kepleset ya jarinya ya. Jadi kalau kalian
mencet tanda plus itu di Komal itu. Jadi kalian tuh request. Ya ini mungkin kebanyakan orang itu tap-tap layarnya saking semangatnya jadi kepleset jadi request. Oh gitu. Jadi ini untuk nama-nama yang Islamable banget aku cancel ya. Mohon maaf ya. Siap. Dek, nanti kalau saya sudah ini teman-teman yang 2000 ini tolong di-follow dong akun sahabat Bang Suma ini. Habis itu saya turunkan, saya naikkan yang Bang Suma 18. Kalau sudah sampai 3K yang nonton. Karena ini hari terakhir kan sayembara 20 juta ini. Kalau teman-teman Kristen mampu membuktikan bahwa sembahan mereka selama 2000 tahun ini benar adalah anak Maria dan bukan Kristus palsu, kita kasih 20 juta. Ya. Oke, teman-teman silakan di follow akun saya, sahabat Bang Suma 01 ini. Saudara panitia surga, dari sekte mana, Bang? Halo? Alamak, masih tidur kali ya? Tidur. Matiin romopi. Nah itu jangan langsung kesurupan lah. Nah kita duduk santai aja dulu. Cerita dari mana, dari sekte mana. Ini malah langsung kesurupan. Mulai macet. Ya, selamat pagi menjelang malam, saudara Jasani. Dari sekte mana, Bang? Assalamualaikum Bang, salah pencet ini, tap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Turun ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Silakan yang lain. Teman-teman muslim yang sekiranya minta permintaan ditahan dulu ya. Teman-teman yang muslim yang merasa request tolong di cancel ya. Tolong dicek lagi kalian request apa enggak yang merasa muslim. Selamat pagi Ibu Rosita, dari sekte mana Ibu? Dari sekte mana Ibu Rosita? Ibu Rosita dari sekte mana Bu? Ya Allah susahnya. Mana nih yang lain? Dinda Cebu udah bisa naikkan kan? Bisa, ini baru milih-milih nih sambil cancel yang namanya muslim banget. Oke, sip. Ada pertanyaan Cep dari YouTube. Bang Suma, saya mau bertanya, di saat kita lagi berkendara lalu disalib dari belakang, apakah kita jadi murtad? Pertanyaannya bagus ini. Bang Suma, kalau kita lagi berkendara terus disalib dari belakang, apakah kita jadi murtad? Hah? Bagus pertanyaannya ini. Saya juga bingung jawabnya. Disalib dari belakang, tergantung. Kalau salibnya dari kiri, mungkin. Tapi kalau dari kanan, enggak lah.
Paling dia yang ketabrak mobil dari depan. Heboh juga pertanyaannya ya. Ada-ada aja teman kita ini, kreatif. Thank you anak Kaltim, thank you. Anda luar biasa. Membuat satu TikTok ini ketawa semua dibuatnya. Oke saudara, selamatkan siang Berasa, apa kabar? Dari sekte mana? Diam lagi. Apakah seram kali tema kita? Enggak kan ya? Nah aku cuman diam aja sih. Ngobrol lah, ngobrol. Yang Oten silakan nulis Oten ya, biar kita naikkan. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Iya, dari sekte mana saudara Suset? Saya dari agama Katolik ya. Katolik bang ya. Oke bang, pertanyaan kita itu menarik sekali bang. Apakah yang disembah oleh Katolik kurang lebih 2000 tahun ini itu betul anak Maria atau Kristus palsu bang? Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Nah pertanyaan saya kan, Bukan, pertanyaan saya itu Kristus itu bagi kamu apa? Kristus itu ya kembalikan kepada arti Kristus atau Mesias bagi Yahudi. Kan bagi Yahudi yang ada Kristusnya itu, bukan Islam atau Kristen. Jadi Kristus atau Mesias bagi Yahudi adalah orang pilihan Tuhan yang kemudian diutus sebagai nabi dan rasul sebagai raja bagi Bani Israel. Nggak usah dibahas itu bang, itu pelajaran anak TK. Sekarang yang kita bahas, apakah selama 2000 tahun Katolik menyembah Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Itu loh. Oh, Iya. ya kita dari kalau yang saya pahami dan saya ada, Iya. Yesus itu Kristus dan anak Bunda Maria karena ada tertulis di situ. Berarti Anda menyembah anak orang gitu maksudnya? Gimana? Berarti saudara selama ini menyembah anak manusia, anak orang. Ya, Benar nggak itu bang dalam pandangan akal sehat menyembah manusia? gini bang. Iya, gimana? Kita gini bang ya, kalau abang apa ya? Karena otak kita kan kecil ya. Iya, jangan dibuat kecil lagi bang. Kalau udah kecil jangan dibuat, semakin dihilangkan otaknya. Benar. Jadi Tuhan itu, Yesus Iya. itu nggak bisa, tidak bisa. Saya bilang Ya. bukan kita. Kalau masih anak Maria bang bisa, karena dia manusia. Kecuali Yesus Kristus yang palsu itu nggak bisa dikorek dia, karena dia makhluk roh. Tapi kalau anak Maria bisa. Dia menjadi manusia supaya dia bisa dekat dengan manusia. Iya, itu maksudnya kalau Yesus kan jadi manusia. Ada nggak? Maaf bang, gini maksud saya. Kalau umpamanya ada nggak manusia yang bisa lihat Tuhan secara langsung? Menurut Yesus tak ada. Termasuk Yesus tidak bisa melihat Tuhan. Menurut Yesus tidak ada. Di mana ada tertulis menurut Yesus dia tidak mampu melihat Tuhan? Nomor 37. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam Keluaran 20 nomor 13.
3:3. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri mengatakan kan Yohanes 5, Di Keluaran tadi siapa yang mengatakan? itu Tuhan yang mengatakan itu. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, pasti mati. Nah, Otomatis Yesus kan terbatas kan, terbatas manusia itu. iya, Paham? memang betul terbatas. Ya, jadi- Anak Maria juga terbatas. Iya. Nah, berarti yang Anda sembah terbatas nggak? Terbatas. Terus Berarti Anda menyembah Tuhan yang tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa loh bang. Lah, Jadi tadi gini, Anda Bang. mengatakan terbatas. Mana ini? Yang mana yang betul? Berarti Anda menuhankan manusia yang terbatas. Betul? Betul. Nah, bagus. Nah, saya Menurut pandangan saudara, benar nggak manusia yang menyembah kepada makhluk yang terbatas? Benar nggak? Anda pahami Tritunggal tidak? Anda jangan menggiring. Kenapa lari ke situ? Kalau Anda Iya, gitu. Kalau Anda kemudian mengambil Tritunggal, berarti Anda mengambil dua-duanya nih. Yesus yang manusia dan Yesus yang palsu. Anda gabungkan menjadi satu sehingga muncul Tritunggal. Itu kan maksud Anda? Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang bukan manusia. Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Tidak bang, gini bang. Yang pertama diciptakan oleh Tuhan apa? Saya tanya. Yang pertama diciptakan alam semesta ini. Apa yang diciptakan? Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Saya tanya. sebelum manusia. Alam semesta, tata surya yang dicipta awal mula oleh pencipta langit dan bumi. Apa yang diciptakan? Kan ada itu loh bang. Kapannya tanah atau binatang atau apa? Yang pertama apa yang diciptakan? Saya tanya. Kalau itu saya tidak sampai ke sana bang. Pemahaman saya tidak sampai ke situ. Jadi gini, kalau dalam Hubungannya kami, dengan tema kita kira-kira apa itu ya? Kita kalau ini dalam sedang yang saya paham, Iya, yang kita Gitu. sedang bahas ini abang. Apakah yang Anda sembah itu anak Maria atau Kristus palsu? Kristus palsu itu tidak ada dalam agama kami bang. Tapi kalau Maria ada. Matius 24 nomor 24, nasihat Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Anda muncul belakangan, Katolik itu muncul belakangan. Setelah Yesus tak ada, baru muncul Katolik. Melantik sosok sembahan bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus anak Maria meminta kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Itu kata Yesus. Berarti ada Kristus palsu. Anda inilah Kristus palsu. Itu Nggak maksud bisa. daripada Yesus. Nggak bisa. Kristus palsu itu. Kristus Seperti palsu Anda itu. beginilah, Kristus Jangan palsu. gitu. Kenapa? Jangan gitu. Salah benar dan salah itu ada pengadilannya. Bukan Kristus di sini. palsu. Ada apa? Menurut Yesus, Kristus palsu itu sesaman dengan Yesus abad pertama. Jangan lari ke saya, masa abad ke-20 lebih. Ada-ada aja bang ini. Jadi Kalau bicara Yesus tentang abad kan sering dibahas oleh Edis itu. Kalau masalah abad kan sering dibahas oleh Edis itu tentang jadi curhat. Muhammad, tentang gimana. Yesus berbicara kepada muridnya abad pertama agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Kok larinya ke abad 20 bang? Kan tidak Ya, nyambung. seperti ini bahasanya, seperti Anda inilah Kristus palsu. Itu Kok saya maksud jadi dari- Kristus? Ada-ada aja bangku ini. Mana ada aku Itu Kristus? dikatakan oleh Yesus itu begini loh bang. Hati-hati dengan domba yang Ya serigala yang itu, berbulu andalah domba, itu, gitu loh. andalah itu. Karena Anda bukan domba. Domba itu hanya Bani Yakub. Tidak ngaku-ngaku pengikut Yesus. Berarti Anda Gimana? pengikut Yesus. Gimana?
Anda datanya kami bukan Bani Yakub. Coba Anda buktikan. Nah, buktikan kalau Anda Bani Yakub. Anda dari suku mana? Kami dari suku mana? Iya. Itu perorangan. Kita kan ada 12 suku, Bang. Iya, Anda dari suku mana? Kalau itu ya istilahnya jauh lah, Bang. Ya makanya jangan nyamar-nyamar, jangan Anda nyamar-nyamar sebagai suku ya Bani Yakub. Kalau Anda bukan Bani Yakub, jangan kayak Paulus. Paulus itu mengaku, Bang. Paulus itu mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, dia diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi, non-Yakub. Jangan pula Anda ngaku sebagai Bani Yakub, jangan. Itu memalukan Kristen lain. Jadi menurut Abang saya ini dari mana? Dari mana? Menurut Anda? Anda Anda serigala. kan lebih tahu saya daripada Anda serigala, Anda bukan Bani Yakub. Pasti itu. Nah, berarti kan Anda lebih tahu saya lahir dari mana kan gitu. Ya seperti itu. Karena mustahile kemudian Bani Yakub menyembah kepada Yesus Kristus. Karena kenapa Bani Israel itu sudah diajarkan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Udah diajarin mereka. Di mana dibilang Tuhan itu bukan anak manusia? Coba tunjukkan sama saya. Bilangan 23 nomor 19. Apa dikatakan? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan? Hah? Bilangan berapa? Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Gitu saudara Suset. Jadi mustahile Bani Israel menyembah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli itu adalah nabi, rasul untuk Bani Israel. Yang palsu ini yang menyesatkan orang ini, yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Pengikutnya, penyembahnya pasti melantiknya menjadi Tuhan, menyamai Tuhan. Gitu. Bang, iya ayatnya mana bilangan mana tadi Bang? Nggak jelas tadi Bang. Ayat Bilangan apa tadi, Bang? 23 nomor 19 kawan. Dinda Jebi, akulah Bang Soma. Ada Abang ini jangan sembarangan loh. Bilangan 23 Pelan-pelan nomor makanya, Bang. 19. Jebi, akulah Bang Soma. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi fansku. Efek hari terakhir puasa ini. Ini maaf. Saya lama ya, maaf ya. Saya baca Iya. itu bukan di situ saja, harus ke atasnya. Itu dikatakan untuk kepada siapa? Itu kepada Balak. Iya. Nah, di situ dikatakan Tuhan itu manusia atau bukan? Sekarang pertanyaannya begini, Balak itu Bani mana? Tidak ada cerita pencipta langit dan bumi menyatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus ini manusia dan anak manusia. Jadi kalau nyanyian Daud, bagaimana lagi itu Anda katakan? Saya katakan kepada.
Nyanyian Daud itu banyak, yang mana? Yang digenapi oleh Yesus. Itu bagaimana lagi Pak saya tanya? Yang mana nyanyian Daud, yang mana yang digenapi oleh Yesus? Yesus itu saudara, dia manusia. Yesus mengajarkan dirinya manusia, datang ke dunia 2 kali cuman, dan sebagai manusia. Yang bolak-balik datang kepada manusia ngaku Yesus, itulah yang palsu. Makanya 2000 tahun ini saudara-saudara menyembah Tuhan kan katanya. Berarti bukan Yesus yang kalian sembah, tetapi makhluk yang ingin menyamai Tuhan, yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Akulah Yesus yang kau aniaya, pergilah ke dia itu. Oh, itu menurut Anda? Itu menurut Yesus, karena Yesus berkata di dalam Matius 12, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berkata dan berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pun berkata, Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bukan pembohong kan? Maka ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba Bani Israel, lalu ada yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan dia. Oh, itu bisa lagi. Oh iya, kan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku. Penyesat itu datang memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di 4 nomor 5. Sedangkan Katolik ini muncul tidak seirama, tidak sezaman dengan Yesus. Gini Bang, Iya. Bang ya. Gini Bang. Ketika muridnya mendengar ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, kan? Iya, orang lain. Muridnya bertanya kepada Yesus kan, orang itu bisa menyembuhkan dan bertanya kan gitu. Iya. Nah, jadi nah, artinya kan Yesus merangkup itu teman kan gitu. Begini saudara, Tuhan mengutus Yesus sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah Bani Israel dengan berbagai macam mukjizat yang dia punya. Tapi coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan, Tuhan yang melakukan mukjizat itu melalui, tapi Tuhan, tapi melalui Yesus. Begitu juga pengakuan Yesus dalam kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sedangkan yang datang kepada kalian, itu dia sendiri yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Oh, itu bukan Yesus. Iya, itu bukan anak Maria, itu Yesus lain yang kalian sembah itu. Kalau itu Bang, ya, kalau itu urusan Tuhan, itu bukan urusan manusia, Anda paham? Alamak. Ya sudahlah. Ya kalau jelas begitu. loh Bang. Karena gini Bang, saya sudah bilang dari tadi, otak kita ini kecil, kan gitu. Otak ini Kan kecil. gitu. Anda Justru bilang Kristus palsu. Anda bilang tadi Kristus kan ada dalilnya. Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Kalau masalah dalil Bang, dari perjanjian lama, itu bertentangan semua Bang. Perjanjian lama, perjanjian baru itu bertentangan Bang.
Kok bisa kayak gitu? Bertentangan karena bagaimana upaya-upaya orang Kristen dari dulu untuk menyatukan misi berdasarkan perjanjian lama. Silakan. Ketika Yesus hendak dilempari oleh batu karena apa? Yesus mengatakan, mengapa kamu melempar saya? Karena saya mengatakan saya Allah. Padahal ditulis di perjanjian lama kan. Kita adalah anak-anak Allah. Salah. Iya, makanya Yesus klarifikasi di Yohanes 10 itu nomor 34, 35, 36. Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, kata Yesus, siapapun yang diserahi berarti saya ini adalah tugas menyampaikan firman, maka saya mengaku Allah. Kenapa kalian marah? Jadi Allah dengan Tuhan kan beda. Tuhan dengan Allah itu memang beda. Allah itu cuma satu, Tuhan itu banyak. Sembahan-sembahan manusia itu banyak. Menurut abang Tuhan banyak. Menurut kami Tuhan itu satu. Nah, Karena yang dikatakan mana yang kepada- satu itu? Yang mana Tuhan? Tuhan yang satu itu yang mana? Ya, yang berjumpa dengan Musa. Yesus masuk nggak? Sudah dalam Tritunggal. 3. Nah itu katanya satu, tapi tiga. Di mana ceritanya? Loh, kalau satu punya kenapa badan, tiga? Anda seperti Kenapa Lili. tiga Saya kalau tanya sama satu? Saya tanya sama Anda, lilin, bayangkan Anda lilin. Apa? Lilin itu terdiri dari apa? Batang, sumbu, dan api. Laisa Anda paham? kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sekarang apakah api sama dengan benang, sumbu? Sama enggak? Biar Anda paham Tritunggal itu. Ibarat Sekarang saya tanya, ketika Anda membawa lilin, api dengan sumbunya sama enggak? pasti berbeda-beda toh. Ya Punya batasan sendiri. berbeda. Katanya Tuhan Nah, satu, manusia kok punya beda? batasan sendiri. Kalau Tuhan itu satu, berarti tidak ada yang berbeda. Tuhan itu ya itu juga, api itu ya sumbu itu juga. Sekarang faktanya sumbu bukan api, api bukan sumbu. Tadi supaya itu dikatakan terang, bagaimana? Coba jawab. Kenapa larinya ke sana? Biar Anda paham Tritunggal itu apa. Lah Tritunggal itu kan buatan gereja, bukan firman Tuhan. Tritunggal itu akal-akalan manusia yang sedang melantik Yesus Kristus yang manusia menjadi Tuhan. Kenapa Yesus yang Ini, manusia Bapak. dijadikan sebagai Tuhan? Karena telah datang Yesus Kristus yang palsu menyatakan dirinya berkuasa, sehingga Yesus yang manusia yang nyata tidak berkuasa dijadikan dua konsep pribadi yang kemudian dikatakan satu hakikat. Ini loh Bang, Anda bicara tentang Anda mengetahui itu mengakal-ngakali itu. Lah iya pastilah. Ya. Pasti itu akal-akalan. Abang. Lah kalau bukan menurut saya, mana dalilnya Tuhan itu Tritunggal? Rahang pindah ke kanan, rahang kiri. Mana dalil? Mana dalil tentang Tritunggal? Mana? Ada? Tidak ada Bang. Ya tidak ada, berarti akal-akalan. Oh, akal Lagi ke surga. Oke, Yesus naik ke surga, yang turun siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos di padang gurun siapa? Suara Tuhan. Iya siapa? Tuhan. Iya siapa itu? Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya mau gimana saya jawab? Iya siapa? Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Sebut aja siapa yang datang kepada Paulus. Kalau menurut saya lebih jelasnya itu siapa? Pencipta alam semesta. Tuhan. Paham? Mama, kenapa begitu kali? Namanya Tuhan. Anda paham tidak? Hal unabbiukum ala man tanassalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Turunnya setan itu hanya kepada pendusta. Anda sedang berdusta hari ini. Ketika saya tanya siapa yang datang kepada Paulus? Tuhan, pencipta. Iya. Padahal di situ jelas-jelas, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti yang turun kepada Paulus siapa? Yesus. Setelah naik Yesus ke langit, yang turun siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan. Yesus. Alamak.
Berarti yang datang kepada Paulus ini palsu. Karena menurut Yesus, yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Alamak. Jadi gini bang, abang itu gini. Apa itu? Kalau menurut saya, Kenapa? abang terlalu pintar. keras. Dia tidak mau mendengarkan gitu. Bukan, saya nggak mau mendengarkan. Saya sedang menerapi saudara yang dalam keadaan pengaruh iblis, tersesat ente ini. Anda Bang, dengan saya tidak mulut Anda, sabar. Anda mengatakan Yesus harus pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Ternyata yang turun adalah Roh Kudus. Tapi yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, alias tetapi Yesus. Gini bang ya. Saya dari tadi gini loh, saya tetap tidak menghakimi. Saya juga tidak menghakimi. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Abang bilang akal-akalan, abang bilang iblis. Oh abang iya, bilang nggak ada dalil. Nggak ada dalil itu Jadi gini, akal-akalan. Bang, Anda itu bisa, maaf kasih saya bicara bang, Anda langsung bisa menghukum. Karena sudah 2000 tahun loh. Bukan baru dibuat tadi pagi loh. 2000 tahun. Gini loh bang. Gimana saudara? Nah, maksud saya itu sebetulnya dan akan datang pengadilan terakhir. Penghakiman Betul. terakhir. Yang Betul datang kan, Bang? Yesus. Yang datang siapa bang? Yesus. Yesus kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa disangkut pautkan itu Yesus dengan Isa? Loh, di dalam Al-Quran yang datang setelah kiamat menjelang itu adalah Nabi Isa. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Penjelasan Itu kitab suci kami. Sementara di dalam Matius 24, Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku." Berarti kalau ada orang berkata, "Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana," jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 13, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, nomor 30. Lengkap di situ diterangkan oleh Yesus. pas kan, berarti Kristus itu yang mengatakan itu bukan Kristus palsu toh? Sudah dikatakan kan? Yesus mengatakan kalau Kristus palsu yang datang tidak dibarengi dengan langit menjadi gemuruh, langit menjadi guncang. Itu tanda-tanda kalau aku, itu. Yesus Kan di yang saat asli. hari itulah. Yesus Di saat yang hari asli itulah kalau dikatakan, datang. pergilah ke Jadi kalau orang sebagai Itu siapa itu? Itu siapa yang datang itu? pada hari itulah kan dikatakan begitu ketika Yesus naik kan? Kata Yesus ketika ditanya, "Apa tanda-tanda kedatanganmu, wahai Yesus?" "Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan." Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau Berarti udah bukan mati aku dia. yang Dia. Gimana? Dari saya pada saat itu dikatakan begitu. Saya tanya. Kenapa? Dia bilang begitu ketika udah disalib belum? Saya tanya sama Anda. Belum disalib. Itu belum disalib itu. Itu belum disalib. disalib, udah ngomong Yes. begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, tahun berapa kemudian ada makhluk mengaku Yesus kepada Paulus? Tahun berapa? Gimana Pak? Tahun berapa Paulus menerima pemberitaan dari suara akulah Yesus yang kau aniaya? Itu tahun berapa? Enggak tahu saya Bang. Tahun 52. Enggak tahu saya Bang. Nah, Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku adalah Matius 24 nomor 3, Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku camkan wahai muridku. Camkan, kata Yesus ketika Yesus berdiskusi di Bukit Zaitun dengan muridnya. Ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu untuk yang kedua kali ke bumi ini?" Kata Yesus, "Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan kabur dari bangsuma karena tak sanggup kemudian mendengarkan kebenaran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqassirun."
20 juta masih aman, belum tersentuh oleh penyembah-penyembah Kristus. Saya kira begitu. Dinda Cep, Ya, apakah masih ada teman kita? tadi ada yang namanya Sarini yang mau naik, katanya Oten, silahkan request ya Pak Sarini. Teman-teman yang muslim yang merasa request, ya tolong di cancel. Atau tanpa sadar request, tolong dicek lagi, kalian request apa enggak. Ya, tolong jangan persulit kami. Ya, teman-teman sekalian, informasi film Doti itu nanti tayang. Informasi kemarin diinfokan ke saya itu kisaran tanggal 20-an ya. Jadi teman-teman yang ingin menonton silakan ajak keluarga ke bioskop-bioskop terdekat di kota-kota Anda. Di situ Bang Suma juga main sebagai pembawa kabel. Terima kasih. Mantap, Bah. Pemain film sekarang. Selamat Dari siang dulu Pak kok. Joseph. Ya, silakan. Dinda Cep, boleh nggak saya izin sejenak 10 menit ibadah? Oh iya dong, ya kita waktunya sama. Habis Bang Zuma gantian aku nanti. Oke, silakan dimainkan aja dulu, ditanya-tanya teman-teman kita. Tapi kalau mereka menghujat, langsung aja diturunin ya. Kalau ada onte naik, sampaikan pesan Bang Suma untuk siapkan kemudian dalil-dalil pembuktian bahwa yang mereka sembah itu anak Maria, bukan Yesus palsu. 2000 tahun loh mereka ini dera oleh itu. 2000 tahun. Mudah-mudahan dengan hadirnya API Apologet Islam Indonesia, kita berharap teman-teman kita yang selama ini tidak tahu materi-materi seperti ini, tidak pernah diajarkan di tempat ibadah mereka, itu bisa terbuka hatinya sehingga cahaya ilahi masuk menembus ke relung hati paling dalam sehingga mereka mendapatkan hidayah. Demikian. Silakan Dinda, saya 10 menit ibadah ya. Assalamualaikum. Teman-teman sekali lagi ya, kalau udah diingetin yang muslim tolong jangan request dulu. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang Kristen untuk naik ya. Kalau permintaan terlalu banyak kita juga bingung. Soalnya saya harus cek satu-satu juga. Tolong kerjasamanya ya. Yang sudah merasa request tolong di cancel. Yang tidak sadar request tolong dicek lagi. Teman-teman request apa enggak. Hunter silahkan request ya. Karena akunnya di private jadi aku nggak bisa jambak. Iya namanya Sarini tadi mau naik ya. Sarini, Pak Sarini. Panggilan kepada Pak Sarini, tolong untuk request. Bentar, aku belum lihat ini ya. Belum lihat requestnya, bentar. Bentar silahkan request ya. Sambil nunggu Bang Zuma. Tolong teman-teman yang muslim di cancel dulu. Yang merasa muslim, ini Bang Anugrah ini API Jabodetabek udah aku cancel beberapa kali tapi masih minta. Nanti ya Bang ya. Kita cari yang ngoten dulu. Aku naikin random aja. Kalau muslim langsung aku turunin ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Oh, ada ini Pak Sarini.
Selamat siang Pak Sarini. Selamat siang Pak Sarini. Belum ada ya, tapi namanya udah di atas ya. Tes. Halo, selamat siang. Iya, kedengaran suara saya ya, Kak? Dengar bagus. Cari tempat yang sinyalnya bagus Oke. ya. Oke. Abang mau nunggu Bang Juma? Bagus ini. Mm-mm. Iya, terserahlah saya. Ya. Dari Kristen atau Katolik abangku? Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Kak, Iya. mau Enggak, mau ya. Katolik, mau Iya, Protestan. karena banyak dari Katolik gak mau dipanggil Kristen, abangku. Dari sejauh ini yang saya dengar ya. Hmm. Jadi Protestan Bagaimana saya mau jelasin, Bang? Saya Katolik. Oke, Katolik. Ini tadi mau ini ya, mau debat sama Bang Zuma kan? Iya, ya boleh. Mana Bang semuanya? Masih sholat ya? Maka dipertanyakan kalau orang itu sering ke gereja, sering berdoa, tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Udah lama jadi Katolik, Pak? Sorry ya. Lahir Katolik, Kak. Oh, lahir Katolik. Mau sampai kapan Katolik, Pak? Sampai dapat hidayah, betul? Enggak lah. Oh, enggak. Teman-teman tolong di-follow ya akun Bang Zuma keduanya. Katanya tadi Bang Zuma mau ganti akun. Sampai meninggoy katanya. Bapak udah berkeluarga belum? Belum. Saya masih 20 tahun. Ya, kita mau diskusi-diskusi dikit nih ya. Mengenai kebenaran, Kak ya. Iya, tapi nunggu Bang Zuma dulu ya. Bang Zumanya lagi sholat. Karena kita udah masuk sholat zuhur ini. Nanti kalau debat sama saya beda Pak debatnya. Oke. Kira-kira dari narasi Bang Zuma tadi ada yang mau Abang bantah sebelumnya? Kepo nih. Iya, adalah. Di bawah mungkin ada juga Pak Yan atau siapa yang bisa berbincang-bincang dengan Pak Sarini. Saya agak nggak enak ini kalau berdua doang. Jadi gini Kak, saya luruskan dulu yang tadi dimaksud Bang Suma ya. Jadi ini mungkin kita supaya jangan ada kesalahpahaman di antara kita. Ya, jadi semua agama itu ya. Semua agama itu mengajarkan kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian terkait bilangan bab 23 ayat yang ke-19 tadi, di situ berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Di sini yang dimaksudkan ya dalam kutip ini, si Bileam ini mengatakan bahwa Allah itu tidak sama seperti manusia yang bisa berdusta, ya, atau menyesal, tidak seperti begitu. Itu Allah itu tidak seperti begitu. Bukan berarti Allah ini bukanlah manusia. Allah ini bukanlah ini, bukan itu Kak. Itu maksudnya saya. Saya mau luruskan itu supaya kita bisa. Jadi kita kalau membaca suatu ayat, kita harus pahami dulu ayat ini tujuannya kemana. Awalnya dari bacaan apa, tujuannya ke siapa, dan intisari dari bacaan ini apa. Nah itu yang harus dipahami. Oke, siap. Gitu. Diingat-ingat lagi ya, nanti kalau ditanya sama Bang Zuma, ingat ya, jangan beda lagi statementnya nanti. Jadi pokoknya Allah bukan manusia. Bukan, ini lagi salah lagi kakaknya. Allah bukanlah seperti manusia. Oh. Itu ya. Allah bukanlah seperti manusia
yang bisa berdusta, ya. Itu maksudnya. Artinya Allah di atasnya manusia, begitu Kak. Kalau manusia kita masih bisa berdusta dan lain sebagainya, sementara Allah tidak. Iya, nanti kita lebih lanjut sama Bang Zuma ya. Allah yang mana yang Abah maksud? Siapkan data-datanya, device-nya, ya. Jadi nanti kalau disuruh buka data, jangan lama. Karena yang antri ini satu kelurahan ini di bawah banyak banget. Jadi gini Kak, ini yang saya mau tanyakan juga, ya. Ini pembahasannya apakah tentang Alkitab atau kita antar agama? Artinya saya menanyakan tentang Muslim, kemudian boleh. Tentu saja boleh. Tanya atau? Muslim apa aja sama Bang Zuma, insya Allah terjawab. Oke, siap. Ya udah, kita tunggu aja Bang Zuma ya. Oke, makasih ya, udah kondusif. Iya, teman-teman tolong di follow dulu ya akun Bang Zuma, sahabat Bang Zuma. Teman-teman Kristen juga di follow saya ya. Yang dari Muslim kalau mau berteman silakan juga di follow ya. Kita manusia biasa ya. Kita hanya sekedar diskusi ya, bukan berarti kita mau mencela satu agama dan lainnya, tidak ya. Kita hanya berdiskusi, nanti kalian sendiri yang simpulkan. Dari penjelasan ini seperti begini, dari penjelasan ini seperti ini ya. Kalian yang simpulkan. Jadi kita tidak bisa memihak pada satu pihak ya. Kita Ya juga harus harus dong. Gimana sih? Ya mihak dong. Masa saya mihak Kristen? ya, maksudnya gini Kak, artinya kita juga harus bisa menerima saran pendapat dari orang lain. Kita tidak bisa gini loh, misalnya saya ini sudah tahu saya salah, tapi saya paksakan gitu bahwasanya saya harus membenarkan. Itu yang keliru Kak. Oke, sudah ada teman saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak dari Bang Glenn. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Glenn temenin saya ya ngobrol sama Pak Sarini ya. Saya nggak enak nih ngobrol berdua. Saya lagi di jalan mau ke arah Bandung, jadi butuh distraksi juga daripada saya melamun kan. Itu tadi ayat berapa yang dibahas ini? Halo? Gimana Bang Glenn? Tadi yang dibahas ini ayat berapa? Ini tentang ini Yesus palsu. Apakah Kristen selama ini menyembah Yesus yang palsu? Itu tadi kan Bang siapa nih bawa kata bilangan ya, bawa ayat bilangan ya? Bang Sarini ya? Syahrini, Bang Syahrini. Iya. Ini akun cewek saya, Kak, sorry ya. Oh, oke, udah punya cewek. Oke, nah jadi abang namanya siapa? Sarono. Saya Erik. Oh, Erik, keren juga. Oke, lanjut ngobrol sama Bang Glenn ya. Beliau ini mu'alaf yang masya Allah luar biasa. Mualaf. Ya. Luar biasa. Halo Bang Glenn. Halo. Mualaf dari mana Bang? Dari Protestan. Protestan. Apa penyebab mualaf Bang? Ya, Bible ngaco. Ngaconya di mana Bang? Banyak ayat tambahan, ayat palsu. Abang dari lahir udah Kristen atau gimana? Dari lahir saya Kristen. Udah Kristen ya. Terus setelah besar pindah ke Muslim gitu. Iya, umur 39 tahun saya pindah. Abang udah mendalami Al-Quran belum? Sudah. Betul. Ya Bang ya. Udah mendalami Al-Quran atau belum Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn. Hidup ini Bang. Alhamdulillah. Monitor beliau. Selamat siang Bang Suma. Iya. Selamat siang saudara Erik. Sorry, saudara, ini nama aku. Oh iya. Oke, saya Erik. Oke, baik. Masya Allah. Sini 300. Udah sholat Bang? Udah, alhamdulillah, Masya Allah. Thank you. Makasih. Gimana dengan tema saya? Gimana?
Apakah saudara? Bang, tadi Ya, apa itu? ini ya, Iya. saya mau luruskan itu terkait Siap. kitab bilangan yang tadi yang Bang Suma sampaikan ya. Berbunyi Allah bukanlah Siap. manusia sehingga ia Siap. berdusta. Iya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah ini, jadi saya meluruskan dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah si Iya. cek Gimana Oh, Bang? suara saya kan? Bagus. Jelas suara saya Bang. Iya, jelas. Jadi di sini si Bileam ini mengatakan bahwasannya Allah itu tidak sama seperti manusia Bang. Gitu. Iya. Jadi Allah itu ya tidak sama seperti manusia. Kita manusia yang masih bisa berdusta seperti itu Bang. Nah kalau terkait tema ini Bang, Abang menanyakan apa tadi Bang? Yesus palsu apa? Iya. Sorry. Selama 2000 tahun apakah Kristen ini menyembah Yesus anak Maria atau justru yang Yesus palsu yang disembahnya? Oke, sebelum saya jawab Bang, saya ingin tanya dulu nih, yang dimaksud Yesus palsu ini seperti apa Bang? Yesus palsu itu sudah pasti berbeda dengan yang asli. Kalau yang asli itu semalam-malaman berdoa, semalam-malaman menghibah, memohon, merendahkan dirinya, menyatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Tapi yang palsu meninggikan dirinya, ingin dituhankan, ingin disembah, ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu palsu tuh. Dan orang-orang yang menuhankannya adalah pengikut nabi palsu yang sama-sama nanti mereka masuk ke neraka. Disembah dan yang menyembah sama-sama ke neraka. Iya, silakan. Oke. Jadi contoh Yesus palsu ini seperti apa Bang? Mengajarkan dirinya akulah Alfa dan Omega. Itu palsu Alfa itu. dan Omega itu. Yes. Alfa dan Omega itu artinya apa Bang Suma? Akulah yang awal, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Padahal yang maha awal, maha akhir itu yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu hanya milik Tuhan. Yesus baru ada setelah ibunya ngeden. Kok bisa-bisa dia mengatakan akulah yang tidak berawal, akulah yang maha awal. Artinya apa? Dia ingin menyamai pencipta langit dan bumi, dan dia juga minta dituhankan. Siapa yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi Bang? Sabar bang. Di mana Yesus mengatakan minta dituhankan Bang? Akulah awal, akulah akhir, itu siapa? Ya, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, itu Yesus sendiri kan menurut saudara. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 8:42, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Oke. Berarti bukan dia yang awal. Ada yang lebih dulu, yang maha berkehendak, bukan dia. Kan gitu Bang. Oke Bang. Oke. Boleh Sudah saya terbantahkan kan? Iya, silakan. Jadi gini Bang. Iya. Yesus mengatakan akulah awal dan akhir ya. Yes. Alfa dan Omega. Yes. Di bahasa Ibrani ya. Alpha, Yunani. Ya. Dan, Ibrani. Yunani Bang. Yunani ya, sorry. Nah, yang dimaksud awal dan akhir itu Bang. Jadi sebelum dunia ada, ini Yesus sudah ada Bang. Di mana Dia Yesus firman. sebelum dunia ada? Dia sebagai firman Bang semua. Oh, jadi Anda tadi. jadi Iya. dalam kepercayaan kami itu ada namanya Tritunggal. Nah, itu dia Bang. Ini yang masalah ini. Ini yang masalah. Karena Anda tidak bisa menggeser kedudukan pencipta langit dan bumi, dan juga Anda ingin agar Yesus Kristus juga itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Anda menggabungkan keduanya. Anda menggabungkan keduanya sehingga muncul Tritunggal. Udah paham belum tentang Tritunggal Bang? Paham saya, paham. Adanya pemaksaan kepada manusia untuk duduk sehakikat dengan pencipta. Paham seharusnya izin Bang, kalau Bang semua paham tentang Tritunggal itu seharusnya Abang udah paham juga kenapa sampai Yesus itu ada dan lain sebagainya. Justru karena saya paham, kalian memaksakan yang namanya Yesus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul nggak?
Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus, Bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Bapak. Kenapa? Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Gini, Bang. Sabar, Bang semua. Jadi gini, Bang, apa yang dia perbuat itu dia bukan atas kehendak dia sendiri. Nah, berarti dia bukan yang Melainkan satu atas hakikat kehendak itu kan? Bapaknya. Artinya mereka itu itulah satu, Bang. Artinya Loh, kok begini loh. satu? Tuhan itu berapa kehendak? Iya, pada maksudnya dalam gini. dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Gini, Bang Suma mau menggerakkan tangan tanpa otak yang menyuruh. Nggak Saya bisa. saya ulang. Di dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Ya, satu kehendak. Satu kehendak. Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau kehendak Tuhan? Kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya dia. Ya, kehendak Bapaknya. Bukan kehendak dia, Karena memang Yesus. itu harus digenapi, Bang. Harus Bukan digenapi. kehendak Yesus kan? Untuk ya mungkin ya kehendak Yesus juga karena mereka Loh, itu satu. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran ini. Kalian kalau ingin tahu kepada siapa iblis itu turun, cari pendusta-pendusta. Disitulah iblis bekerja. Anda mengatakan kehendak Yesus juga, sementara Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Tadi Anda mengatakan Tuhan Bukan dalam atas diri kehendakku, Bang. dalam diri Bang. Tuhan ada berapa kehendak? Sabar. Saya luruskan. Dia bukan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku saja. Artinya bukan hanya karena Yesus saja. Sekarang saya tanya Ada sama di situ. saudara. Nah, Sekarang saya tanya, saya ulang lagi nih, pertanyaan kedua yang sama. apa? Dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? mereka ndak bisa gini loh, Bang. Kan Oke, cuma yang kita izin-izin tahu, Bang, doang. kita Jangan kan hanya bisa bahas mengelak. serius nih, Bang. Kita Jangan bahas hanya bisa membantah Yesus. Yesus berkata, aku Oke. datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Melainkan kehendak kehendak- Bapa. Iya. Nah, artinya sekarang mereka- dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Bang semua masih nggak paham ini loh, Bang. Anda Bang, atau kan saya sudah nggak paham? ilustrasikan, Bang. Abang, kita dalam satu badan ini, Bang. Dalam satu badan ini, Bang. Kita sebagai manusia dalam satu badan. Tangan ini tidak mungkin bergerak kalau tidak otak ini tidak memerintahkan. untuk Sekarang bergerak. kalau tangan Anda terpisah dengan badan Anda, lalu memiliki kehidupan sendiri, apakah Anda Itulah boleh dia, dikatakan? Bang. Itulah dia yang dimaksud tadi, Bang. Ya, Yesus, Firman, Roh dan Bapa itu satu. Itu Tritunggal Maha Kudus. Oke, silakan dengan ilmu Anda baik-baik. Sekarang Ini, dalam Bang. diri, Sabar, sekarang saya potong dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya Sebelum boleh bicara kita enggak? membantah lebih Kok begini lanjut. terus sih? Masih Enggak, banyak enggak. Kristen Ini di saya bawah dulu. loh. Masih banyak Kristen Iya, yang iya. bisa dialog sehat, bukan penipu kayak Anda. Paham? Oke. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Tuhan Bang, itu ini pada baik- dirinya ada berapa? baik-baik nih, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah Anda saya turunkan. Maaf ya, saya turunkan Anda ya. Saya tidak suka berdialog sama orang yang congor, sombong, ilmu tak ada Oke. nih. Anda turun. Saya masih Silakan, banyak iya, Kristen. iya, Abang silakan bicara. Maaf saudara, maaf. Saya turunkan. Silakan Kristen lain naik. Yang mau berdiskusi dengan sehat, bukan hanya ngotot, tapi berdasarkan dalil. Daripada saya maki Anda, mending Anda turun. Lebih baik saya berdiskusi dengan 1000 orang cerdas daripada satu orang bodoh tapi sombong dan penipu, pembohong. Bicara itu pakai data. Jangan pakai dogma. Tritunggal tunggal mana dalilmu? Saya tanya, Tuhan itu pada dirinya ada berapa kehendak? Satu kata Anda. Atas kehendak siapa Yesus datang? Bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa juga. Berarti ada berapa kehendak? 2, tuyul. Penipu, pembohong. Cobalah yang naik itu yang diskusinya itu lebih mendudukkan dalil daripada dogma dan doktrin. Inilah yang saya katakan 2000 tahun loh. 2000 tahun
kalian hanya mengedepankan egosentris dalam beragama 2000 tahun. Bayangkan itu. Sudah berapa banyak kemudian yang terjaring ke sana? 2000 tahun. Bayangkan itu. Yang Anda bisa kedepankan dalam materi ini hanya doktrin dogma. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh. Kita butuh ilmu. Kita butuh dalil, saudara-saudara. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, mencerdaskan. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa kehendak pada diri Tuhan? Satu, Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak dirinya dan atas kehendak Bapa katanya. Itu pengertian Anda. Padahal kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan atas kehendak dirinya, tapi atas kehendak yang lain, yang itu Bapaknya. Berarti Yesus punya kehendak sendiri, Bapa juga punya kehendak sendiri. Berarti Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Sederhana loh itu. Kalau Anda mau sehat. Oke, silakan. Saudara Abigail. Cek. Halo, Abigail. Abigail ini nggak nyaut, langsung temannya turun Bang aja ya? Goto. Iya. Ini Muslim. Bukan, non Muslim. Bukan Muslim. Iya. Lo turun. Saudara Silong. Dinda Cebi saya turunkan akun ini ya. Nanti naikkan yang akun Bang Suma 18 ya, Dek. Siap. Teman-teman dimohon dengan hormat untuk yang Muslim tolong di cancel request ya, biar kita gampang. Mohon maaf banget. Sorry, tadi lagi isi bensin. Halo, Yoga. Iya, tadi isi bensin tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak, Abang, Kakak, semuanya. Waalaikumsalam. Kalau Muslim langsung aku turunin ya Bang ya, maaf ya. Siap. Oke, Bang. Oke, Kak. Nanti lain kali ya kita gabung lagi. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar. Suaraku kecil ya, Cep ya? Tahu siapa? Suaraku kecil. Kecil. Kecil ya? Kecil. Teman-teman yang Muslim dimohon dengan sangat untuk cancel dulu yang udah request. Kalau nggak sadar request, tolong dicek lagi teman-teman itu sebenarnya request apa enggak, karena banyak kejadian teman-teman tap layar kepleset akhirnya request. Karena ketika teman-teman mencet tanda plus yang di kotak-kotak ini, itu artinya udah request. Selamat siang Bang Atok. White Wolf mana? Nggak ada request. Request ya, tolong request. Yang mau naik yang Kristen, ini kursi khusus untuk Kristen. Mau naik White Pool, ini VP, nggak ada di request loh. Zuma juga belum ada request.
Alhamdulillah, dari atas lagi kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn, di mana posisi ini? Jakarta, di Medan? OTW ke Bandung Bang. Kalau bapak saya meninggal barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ini lagi buru-buru ke Bandung, kata saya naik juga biar nggak di jalan gitu ngobrol. Oh iya, turut berduka cita deh. Yang sabar ya. Makasih Pak. Ya makasih Bang. Makasih. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ya, pejuang kita beliau ini. Sip. Aduh, yang sabar aja. Iya. Saya cuma nyeselnya belum sempat mentakim beliau. Iya ya. Masih ini ya, masih non beliau ya. Masih non. Inilah teman-teman, makanya kita berjuang ini supaya teman-teman yang masih bisa kita ajak untuk sehat, ya, disegerakan sehat sebelum segala sesuatunya terlambat. Selamat siang sang hukum. Kristen atau Muslim? Kristen atau Muslim? Oh, Kristen. Tahan dulu, bentar, tanya yang lain dulu ya. Penyebar berita Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen, tahan dulu. Bang Roni PS, Kristen atau Muslim? Di depan saya hujan ya, maaf kalau noise sedikit ya. Oke, pasien 2, silahkan Bang Zuma. Yang mana dulu? Ya, silakan saudara kita ini pasti udah tahu materi kita ini apa gitu ya. Tinggal silakan saudara berargumentasi untuk membuktikan bahwa yang saudara sembah itu adalah anak Maria, bukan Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Silakan. Saya? Iya, silakan saudara Sang. Ya, kembali berjumpa Dinda Juma. Silakan. Saya mau dengar dulu kembali pernyataan Anda itu tentang tema yang mau diangkat. Coba diulang lagi. Baik. Biar sama-sama. Siap. Yesus ditanya kemudian oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menerangkan di dalam Matius 24, tanda kedatangannya adalah dia berada di tengah-tengah langit, semua mata memandang dia, dan kemudian diikuti tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Itu tanda kedatangannya. Lalu sesi kedua dia menasihatkan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu dan nabi palsu atau rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab penyesat akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti pada data Matius 24 ini, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi maaf dulu, tadi Anda sudah menarasikan Yesus palsu, tapi kurang terperinci itu. Maksudnya Yesus palsu
seperti apa di hadapan kami maksud Anda? Itu yang saya maksudkan. Biar Yesus saya palsu menjawab. itu, iya baik. Yesus palsu itu yang Anda tuhankan. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hanya manusia yang diurapi, bukan yang dituhankan. Sedangkan Yesus yang asli datang dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi yang palsu justru mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Termasuk Anda lah pengikutnya. Sedangkan yang asli pengikutnya hanya Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus yang asli. Setelah terangkat ke langit, muncul berita-berita yang dihasilkan dari surat-surat Paulus, yang dihasilkan dari surat-surat yang bukan muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi maksud Anda perkataan Yesus jadikanlah bangsa semua muridku itu bukan Yesus asli maksud Anda? Bukan. Bukan. Yes. Apa dasarnya? Dasarnya sebab Yesus itu tidak pernah mengaku diberi kuasa. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berjanji diberikan kuasa itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Ketika iblis mencoba Yesus, Yesusnya disuruh menyembah iblis, dan iblis berkata, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia ini? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia menurut Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini siapa, Bang? Sudah selesai? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah saya tanyakan. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata sendiri, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah, itu dasarnya kuat. Sementara Anda menarasikan itu tidak asli. Kan begitu tadi. Nah, sekarang saya minta dasarnya apa? Harus ada perbandingannya, jangan perkataan Anda atau persepsi Anda begitu. Alkitab itu utuh. Jangan Anda penggal. Kalau ada keinginan Anda pakai ini, yang ini nggak berlaku, nggak bisa begitu diskusi. Oke, saya tanya. Kalau ada perbandingannya, tunggu dulu, saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya silakan. Oke, baik. Nah, di dalam Alkitab itu semua orang tahu, bahkan saudara-saudara saya Islam tahu. Ada perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, jika Anda mengatakan itu tidak asli, Anda harus menunjukkan datanya, perbandingannya. Jangan asal congor, begitu maksud saya. Nah, ketika ada keinginan Anda pakai, itu pun penggal-penggal. Yang ini nggak sesuai, nggak cocok dengan Anda pakai. Nggak boleh begitu diskusi. Nah, silakan. Ini mau curhat atau apa ini? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menggunakan congor, saya minta Anda gunakan kuping. Dari tadi saya menarasikan dalil perbandingan antara yang asli dan yang palsu. Anda aja menolaknya. Kenapa? Karena Anda pengikut Yesus palsu. Harus Anda tolak. Anda harus membela sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Harus. Tapi Yesusku yang asli mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu masih kurang? Jangan lari lah. Kita fokus ke yang tadi itu dulu. Anda mengatakan Yesus asli. Yang asli berkata diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang asli. Masih kurang. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub yang hilang dari umat Israel.
yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Wajar kalau ketipu. Yang Bani Israel menerima pesan, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Sedangkan yang Anda baca itu adalah perkataan orang yang keluar dari kubur. Matius 28, nomor 18, nomor 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang asli berpesan dalam Yohanes 12, nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Tolong dijawab. Siapa penguasa yang dimaksud oleh Yesus yang dilemparkan keluar? Jawab. Silakan. Emang Juma percaya dengan Bible ya? Halo. Saya percaya Bible itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya surat kabar. Tunggu dulu, sabar dulu. Namanya surat kabar. Isinya ada kebenaran dan juga ada tidak kebenaran. Itu surat kabar. Jangan emosi dulu. Gilirannya dulu, saudara hukum dulu. Gantian kita. Waktu kita panjang. Silakan. Pertanyaan saya kepada saudara. Sekarang penguasa dunia yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 12:31 ini siapa? Jawab. Pakai Bible. Makanya di kamu kompleks. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa membela Tuhan Anda yang Yesus Kristus makhluk roh itu, jangan ngamuk. Kitab kami, jangan ngamuk, jangan ngamuk. Orang bisa mengetahui ciri-ciri iblis itu bukan hanya dari kitab suci, dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdahulu juga. Banyak orang tahu tentang setan dari buku-buku yang ditulis oleh manusia biasa. Setan bisa kita tahu dari orang yang menuliskan buku, bukan harus kitab suci aja. Oke? Sekarang pertanyaan saya, Yohanes 12 nomor 31 ini, Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Menurut Yesus, jawab. Penguasa dunia. Kepada aku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya. Yesus berkata sekali lagi, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi. Ya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini Begini, yang dilemparkan Saudara keluar Juma. menurut Yesus? Silakan. Juma. Tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, yang Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya.
Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama dengan berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu. Berarti Anda percaya bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita masalahnya. ingin Dengar buktikan. dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Anda gak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda gak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu Sekarang terserah saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Sarjuma. Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu palsu. Itu bukan dulu. yang asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, kalau Anda bilang palsu, buktikan mana saya yang sudah aslinya. buktikan. Saya sudah buktikan tadi. Yang itu asli, Alkitab kami. Yang Berarti asli Anda punya data di mengatakan, luar Alkitab yang bisa membuktikan yang asli bahwa itu palsu. mengatakan, yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, percaya. Terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, coba Anda yang terangkan. Coba Anda yang terangkan kepada saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Juma. silakan. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang saya kerja pernyataan Anda bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya tidak menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada aja. Tidak semua orang yang berseru. Itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda. Buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau ada polisi gadungan, kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Iya. Nah, kalau polisi palsu ada nomor keanggotaannya. Nah, sekarang saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab. Sekarang untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba yang palsu lah. Yang palsu. Inilah yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa justru Anda cari yang lain? Cuma mengatakan dia polisi. Oke, baik. Ternyata ketahuan dia palsu. Nah, saya lah. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih komen Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya, kau polisi? Ya.
Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Bukan cokor aja dia mengatakan minta polisi. KTA. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Minta KTA. Kan begitu, sama dengan Anda. Berarti kan di luar diri dia itu kan? KTA itu di luar diri dia atau enggak? Oke, baik. Benar nggak? Nah, Benar. sekarang buktikan. Saya di luar buktikan. Alkitab itu Saya yang mengatakan buktikan. bahwa Yesus itu palsu. Amat baik. Agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma, saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari Kok situ jadi saya dia yang sembarangan? dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus, Anda sendiri sudah digigit ekornya? Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi katanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Maksud Anda apa? Pura-pura bego lagi Coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil? Hah? Hah? Masuk ke Anda apa? Masuk Anda apa? Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengap-cengup lah. Anda dapat lawan imbang sekarang. Sekarang saya kejar Anda. Itu amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku. Mana itu data pengakuan asli. Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Saya bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? Benar, baik. Ada enggak? Ya dengar dulu. Kalau ada seperti dengar dulu. Ada enggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda dengar ini. Iya. Ya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas seluruh umat manusia. Jangan kau berkata-kata, saya jangan sudah paham lari ke nabiku. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu.
Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Nah, lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura, sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Anda. Ayo. Mana tadi? Kitab apa tadi? Ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo. Apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Jangan ditafsir. cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepatlah. Ayo kemana? Aduh, apa? Aduh. Kasihan kali Anda. Iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Jangan pakai ketawa. Ayo, baca. Di tangan saya ada Bible. Ayo. Ujung-ujungnya. Anda mau diskusi dengan baik-baik. Berarti congor aja Anda. Bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke tempat lain. Anda apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita mempertahankan saudara kita ini. Ya, saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, Cuma congor aja sekarang saya. menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu bergelar apa? Bergelar Kalau apa misalnya penyesatnya? ini cuma Penyesatnya kalau nggak punya mengaku jawaban, bergelar biar kita apa? ganti topik lagi gitu loh. Penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah fokus sekali pun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti topik, saya ladini kitab apa? Bergelar apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Bergelar apa? Saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, Makanya saya kita tanya, ganti saudara. topik. Nah, 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladini Anda. Penyesat itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Yesus gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah. Kau lari-lari aja. Sebentar ke A, sebentar ke B. Kau takut saya tanyakan, saya kejar. Saya tanya loh. Sederhana Anda malu loh. Anda dianggap ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? Apakah diturunkan orang ini atau ya terserah dipertahankan? Anda mau turunkan sama saya nggak masalah. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kalau nggak kita ganti saya topik. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Yesus? Enggak, kita ganti topik. Penyesatnya bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang dia mani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda, datanya nggak ada. Loh, ayo. Penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? Tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo. Karena Anda adalah orang yang disesatkan. Itu terserah Anda. Alkitab itu satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu. Kasih sekali. Anggaplah demikian, aja saudara. Anda. Sang hukum, silakan Anda menilai. Saya tahu Alkitab Anda. saya. Jangan silakan, kitab saya. Kitab Anda silakan. pun saya paham. Tadi Anda ketahuan loh, keteteran bertanya. Di surat apa? Di data berapa? Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian.
Itulah kalian. Hal unabbiukum ala, itu Al-Quran mengatakan, man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Ala man tanazzalus syayatin, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Penyebar. Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas. Adalah penyembah-penyembah yang benar 2000 tahun nyembah Kristus. Satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya kepada Bible? Pakai kitabmu itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika semplek. Apakah Anda percaya kepada Bible? Ya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika semplek. Loh, ibaratnya gimana ceritanya? Saya tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri, bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu enggak kau percaya. Kayak gitulah, enggak kau percaya. Tapi gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan, sorry, dan Anda mengatakan. Gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Biblemu sendiri. Hayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya? Bang Suma? Ya, yang mulia. Kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Biblenya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Biblemu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Tuh, lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Saya cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Percaya dengan kitab kami, tapi rupanya pakai kitab kami itu kan namanya sengklek tuh. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu kembali harus ada uang asli itu. Kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, saya bilang. Wa is qala Isa bin Maryam ya
Israel. palsu apa itu barang harus ada pembandingnya Ini yang asli. Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Makanya Israel? waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa Maka bilang? kau sengklik. Siapa Kau bilang pernah- Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan Kau pernah keramaian. menciptakan agama? Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan Agama itu damai kata sejahtera. benda. Tuhan tak Seluruh menciptakan yang ada di atas itu. muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama apa yang pernah Kata diciptakan Tuhan? siapa? Agama Siapa? itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu apa? buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama itu tidak kacau balau. Ya, ya. Apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda. Kamu harus tahu. Tuhan tidak Mulai pernah ngaco dia. menciptakan agama. Udah jangan terlalu jauh Agama Anda. dia. Jangan terlalu jauh Agama Anda tidak, lari. tapi agama tidak pernah diciptakan Kembali ke Tuhan. tema. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Kembali. Itulah kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema. Buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak Ayo. mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab. Dengar dulu. Jadi Apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. intinya memahami Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau Dengar paham. dulu. Yang saya ingin Kehadiran Yesus saja, pertanyakan, yang ingin saya pertanyakan, tanda-tanda Yesus Jangan asli kau datang pakai itu apa logika. saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah? Alamak. Coba jelaskan. Alamak. Kamu percaya dengan itu? Coba Alamak. jelaskan logikamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu Baginda di tidak bawah? sedang dibahas. Itu tidak sedang Artinya, dibahas. pemahaman ajaran Kristen itu Ini tidak kita boleh sedang dengan membahas logikamu. tentang Maka penyesat. jangan Anda. Nabi Isa, Anda itu Yesus tidak pernah menerangkan Ya, untuk dia waspada saja, kepada dia Nabi ini Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Bang. Sementara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu. Ada. Bukan itu, kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda Nggak jelas seperti apa, tapi Anda bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri Udah dia. dibungkus, sudah dibungkus. Belum. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas. Buktikan. Ya kan ya? Jadi dua arah. Bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan. Karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible. Waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa. Tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad SAW atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu. Kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Ya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu. Kita bahas panu boleh. Kita bahas panu boleh. Oke, bahas bilangan gimana maksudmu? Aku tanya, bilangan. Iya, kalau mau bahas panu kita bahas panu. Coba gimana? Kalau mau bahas panu kita bahas panu. Saya layani Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengi dengan kibul-kibulanmu aja semuanya. Saudara, kalau Anda mau bahas panu, kita bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan. Tapi sayembara 20 juta ini bahas Bible banyak blundernya, nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu tafsiran itu. Coba Anda yang menjelaskan ke saya. Ada Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, itu aja masih bingung. Tadi kamu kan baca katanya akan ada orang membawa nama saya, ya kan? Siapa yang kamu maksud itu katanya? Ayo, Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa bang? Nggak gini saya tanya tadi, kamu kan baca di ayat berapa tadi gitu kan? Baru kan tanya ayat berapa. Banyak orang tadi membawa namaku. Yang kamu maksud itu siapa sih? Sombongnya minta ampun seperti saya tanya dulu pertanyaanmu aja kamu nggak bisa jawab. Yang kamu maksud itu siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu siapa maksud lagi kalau gitu. bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener kok gitu. Kamu kan nggak tahu itu artinya itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu, cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panu. Anda sendiri dari tadi cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di data mana di dalam Bible? Itu, bro. Itu tertulis di data mana? Iya, gini ya, itu yang dimaksud. Itu yang itu dimaksud tertulis di mana? Manusia-manusia. Itu tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya, berarti saya Yesus tanya kan dulu, saudara, tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja, aku enggak baca Bible nih, cuma aku udah paham dah gitu alurnya. Tengoklah teman-teman, baca Bible, udah paham alurnya, tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain, kamu kan udah siap, ada laptop di depanmu, ada komputer, ada HP.
Saya udah nggak ada ini, Bible nggak bawa ini. Tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli biar saya kasih azim. saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Aktsaruhum kadzibun. Tobat berjuma gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk menerima Yesus. Hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjuma, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus ada kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya menerima karena setan Yesus yang di mana-mana itu panas gitu loh mendengar saya nama Yesus. menerima Biar banyak Yesus orang yang asli. tersesat. Tidak Itu menerima iman saya. Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya Boleh, nggak menolak apa-apa juga, Kristus terserah kamu palsu. Saya menolak Kristus palsu Ya ini yang tapi datang nggak ada disembah Kristus oleh palsu yang kami yakini, Kristen. nggak ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjuma masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima Yesus berjuma. Saya Yesus sudah itu menerima adalah Yesus. wajahnya Allah yang Beliau bisa nampak adalah nyata. Nabiullah, Supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang Karena diberitakan kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. In that chat, Karena kita sudah mengalami banyak dosa. seperti biasa Sejak zaman kalau Nabi Adam, orang karena penyakit Yesus sampar diturunkan dikasih Masuk sus tong di sampah. tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini, keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kadzibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Oke. Ya, yang udah bosan di Silakan. Kristen silakan naik. Yang udah bosan di Kristen ya. Silakan naik. Dari sekte mana, Saudara Fandi? Jangan lupa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte palsu, Guronda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Loh, tadi ada Oten satu naik kok hilang lagi ya? Ya tadi kan dibungkus tadi, disuruh turun lagi tadi deh. Ayo teman-teman, ini masih ada kesempatan, masih ada sekitar 5 jam, 6 jam. Saya kasih kesempatan untuk yang ingin mendapatkan 20 juta. Bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau kalian sampai pada titik mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria, berarti kesimpulannya 2000 tahun sudah kalian menyembah manusia. Tapi kalau ternyata kalian tidak sanggup membuktikannya, berarti kalian selama ini terbukti 2000 tahun tidak menyembah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan banyak mukjizat. Dan kalau ternyata kalian sanggup membuktikan bahwa kalian memang betul-betul menyembah kemudian kepada Kristus yang bukan manusia, maka saudara sudah menggenapi buat Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 4-nya dan juga nomor 5-nya. Jadi mundur kena bisul, maju kena apa? Mundur kena bisul, maju kena kurap. Karena yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla yang maha suci lah yang benar. Karena Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani artinya Mesias atau Mesiah. Apa artinya? Manusia yang diurapi. Manusia, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan pernah diurapi. Itu ya.
Saudara Indomie, kalau Anda mau berdiskusi tolong pakai akal, jangan pakai doktrin dogma, pakai akal. Dogmanya dijauhkan, doktrinnya dijauhkan dulu. Suara saya kedengaran, Dek? Ada kok, ada. Oh iya. Ada tamu nggak? Bang Erik, nama Syahrini. Ya, Bang Indomie, Kristen atau Muslim Bang Indomie? Indomie, Syahrini, monitor, cep seperti biasa. Udah naik tadi sebenarnya. Udah lolos dia lewat ini lubang gantungan kunci dia keluar. Ini sekali lagi saya kasih tahu ya, teman-teman yang merasa Muslim, tolong jangan request dulu, tolong dicek ya teman-teman tuh ada request enggak, tolong di cancel. Ya mungkin salah pencet atau kepleset, ya nggak apa-apa, di cancel dulu. Ya ini banyak kambing deh. Yang minta permintaan ada berapa semuanya, Dek? 100 Gurunda. Hah? 84. 84. Kenapa nggak ada yang nongol kayak Edis, kayak Mikana, RK, Bom? Kok menghindari tema ini ya? Ini yang Mbak Uhti ya, Uhti tolong di cancel dulu. Kalau nanti mau ngobrol sama Bang Zuma, japri aja. Ya, untuk saat ini jangan say hello, kirim salam gitu, jangan dulu. Biar kita Kalau nggak lari mungkin dari tema. ini, Dek, mungkin mau naik kasih THR, langsung aja klik di situ, ada kotak warna apa itu hadiah situ, langsung aja situ, nggak usah ke atas, repot di atas. Tanpa perantara, langsung japri aja. Tanpa perantara, tanpa dipungut biaya administrasi. Iya betul, langsung aja. Ya, ini kebanyakan yang request ibu-ibu. Langsung japri aja, Bu, ya. Tanpa perantara. Mereka mau naik bagi-bagi THR itu, tapi ku bilang gak usah aja. Kalau memang maksa kali, saya ikhlas kok. Langsung Harus aja dipaksa. ke ini, langsung aja kasih giftnya. Harus dipaksa. Ada kan Pandi keikutan. Masih mau ku datang besok. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak yang Muslim, tolong di cancel. Ini saya geser ke bawah, ikut ke bawah juga, ke atas lagi, nemu akun yang sama. Ada aroma otennya yang gitu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini oten. Kalau bukan oten, kita anggap oten dah. Salah sendiri request. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Syukran. Itu kan bisa kan kasih THR tanpa naik ke atas kan bisanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Direct. Yang mau kasih THR nggak usah ke atas lah. Kan bisa. Di bawah juga bisa. Kasihan ini, hostnya bingung. Selamat siang, the King of Judea and Samaria. Anda bisa nggak jadi wakil ketua klub biar ku lihatkan oten di bawah? 1, 2, 3, Kingdom. Bismillah, semoga oten. Kalau nggak otennya naik, mau kasih THR, fix. Admin saya sedia di YouTube.
Tadi yang ini kok susah kali ya jaringannya ya. Admin stay. Silakan teman-teman. Ini yang minta permintaan banyak kali emang ya. Bang Zuma bisa lihat requestan nggak? Soalnya beberapa juga kadang ada akun privat. Ada yang, oh iya ada nih. Ada open satu nih. Bentar. Nyangkut. Udah ada? White Book. Bisa apa coba? Selamat siang. Ini Kristen yang semalam Gurunda. Silakan Bang. Kok turun lagi? Kenapa ya? Ikut jalan lurus ferry, itu ada ferry di bawah. Nggak ada lain kan dah? Tinggal dijepit hidungnya kok ngeyel. Kita kelamaan cari Oten ya, gara-gara teman muslim juga minta naik soalnya. Bener, terlalu banyak. Ini selamat siang, Bapak King. Bang Kris, silakan Bang Kris. Yang Mau syahadat Bang Kris udah siap syahadat? Apa palsu nih? Asli. Saya bukan Kristus palsu, ya asli nih Bang. Oh, kan saya udah berapa kali minta ini debat sama saya, tapi abang kabur nih. Masya Allah. Oh ya, saya kabur ya? Iya, abang kan ulang permintaan debat saya beberapa bulan lalu di depan 3.000 orang. Di mana itu? Aduh. Di mana itu Bang? Mungkin karena sering menolak-nolak orang, jadi nggak ingat lagi ya. Ini bukan kali pertama saya jumpa abang ini. Iya, sekarang Anda sudah ada di dalam ring. Ayo, silakan. Ya. Saya pengen tahu sejauh mana konsep ketuhanan yang abang tahu. Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, satu-satunya, tidak dua apalagi tiga. Padanya segala sesuatunya bergantung. Artinya tak ada kehidupan selain daripada Dia, tiada kuasa selain daripada Dia. Semua makhluk kemudian bergantung pada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu apapun yang sehakikat dengannya. Iya. Abang, saya mau tanya abang. Tadi dua pertanyaan kedua ini. Ini maksud Anda ingin nantang saya? Hanya ingin bertubi-tubi memberikan pertanyaan gitu? Iya, kan abang kan minta menantang seluruh pendeta. Berarti Anda pendeta ini? Makanya Anda pendeta? Enggak, saya tanya dulu. Anda pendeta? Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Bukan pendeta? Saya tidak pernah kuliah. Yang saya tantang kan pendeta. Oke. Ya, saya hamba Tuhan. Iya, berarti Anda tidak masuk level. Enggak apa-apa. Daripada enggak ada, penumpang pendek pun diambil. Silakan saudara. Aku siap, syukran. Masya Allah. Oke, bro. Iya. Sejak kapan eksistensi Allah itu ada? Sejak kapan? Tidak berawal, tidak berakhir. Tuhan itu tak berawal, tak berakhir. Oke, Tuhan itu bernama siapa? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarnya Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang menciptakan Kristus. Ya, silakan. Anda tahu nggak Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi, digosok, diminyakin. Oke. Tuhan itu bernama Allah. Yes. Benar? Iya. Oke, sejak kapan nama Allah itu ada? Sejak kapan? Sejak bersama dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah?
Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke, sekarang saya tanya ini, Allah Ya. itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah Oke. adalah nama Allah, Allah adalah nama Allah. Oke, arti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Oke. Berarti di dunia manapun Ya, pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Yes. Tuhan itu nama Allah, Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah, benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya, Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu Jangan. kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi, bro. Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke, Petrus Itu murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hai Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan ngarang di sini. Pertanyaan ke 2024, Murid silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oh, oke. Ya, pertanyaan Nama selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada Ya, karena Abraham? itu maunya. Keluaran 6 Namanya nomor Allah. 3. Aku telah dengar menampakkan dulu. diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Oke, lalu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa Tuhan itu Kepada Nabi memperkenalkan Muhammad. Kepada Nabi Muhammad Allah menyatakan namanya. Oh, oke. Muhammad itu siapa? Bisa dipilih. Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Muhammad itu roh ya. Nabi Muhammad ketika Yesus yang berbicara dia masih makhluk roh karena dia belum lahir Oke. sebagai manusia. Jadi Muhammad itu roh Allah, roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara Coba roh kasih kebenaran. tunjuk saya. Ketika Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad masih ada di alam ruh. Qalu bala syahidna. Dia masih ada di alam ruh. Maka dia dikatakan sebagai makhluk ruh. Ada lagi pertanyaan? Syukran saudara Rahma atau siapa ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Bro, Yes. kenapa Yesus Ya. menubuatkan roh kebenaran itu dari orang asing, bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus telah mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Di dalam kisah Oke. Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang mana nabi itu sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut dia akan dihilangkan, dilenyapkan dari bangsa kita. Oke. Jadi berarti Muhammad itu sudah dinubuatkan menjadi nabi ya? Yes. Siapa yang menubuatkan Muhammad sebagai nabi? Seluruh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad termasuk Yesus. Oke, di mana ayatnya di Taurat bahwa sudah dinubuatkan Muhammad akan datang? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Aku Kok akan kenapa? mengutus Kok silakan. kenapa dicomot dari kitab orang lain? Karena Anda bertanya di mana? Lah, kitab itu diturunkan kepada Bani Yahudi. Anda bertanya di mana tertulis? Kok ini dari umat asing, kadrun? Anda bertanya di mana Bisa tertulis? Anda comot itu nubuatan buat Muhammad. Oke, saya tanya Anda bertanya di mana tertulis? Oke, coba Anda kasih tunjuk saya.
kuasa apa yang dimiliki oleh Muhammad? Nabi Muhammad kuasanya mampu kemudian mengislamkan seluruh jazirah Arab, bahkan Indonesia. 1400 tahun Mampu ucapannya masih tetap mengislamkan. kekal sampai hari ini dan tidak pernah Oke, terganti saya oleh tanya. ucapan-ucapan pagan dari barat. Muhammad itu dia mati bangkit nggak? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi Muhammad hidup sampai sekarang. Al-Quran menyatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Oh ya, baru tahu saya. Naikkan level Sementara pertanyaan Profesor Anda. Ali Shihab berkata, saya tahu Yesus Kristus ada di surga, tapi saya tidak tahu Muhammad ada di mana. Bahkan Muhammad sendiri berkata, aku tidak bisa menjamin kau masuk surga, kalian masuk surga. Aku tidak dapat berbuat Muhammad apa-apa saja dari diriku sendiri. tidak tahu Apa dia yang masuk aku surga katakan apa enggak. adalah apa yang Tapi diperintahkan Anda oleh Bapa bisa untuk aku klaim katakan dan bahwa aku Muhammad sampaikan. masuk surga. Makananku adalah apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku kerjakan. Disebabkan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya akui Anda ini memang guru paling Terima palsu. kasih. Anda telah berbicara dengan jujur. Iya. 100 saya buat akui Anda. adalah guru palsu. Saya Terima akui kasih. bahwa Anda adalah nabi palsu. Saya gurunya, yang ini kita bagi dibuatkan dua. oleh Alkitab. Anda palsunya. Coba bro kasih tunjuk. Mujizat apa yang diperbuat Muhammad? Nabi Muhammad bermukjizat bisa merubah sejazirah Arab menjadi pengikutnya, sedangkan Tuhan yang bernama Yesus tidak mampu menjadikan Israel menjadi pengikutnya. Lebih hebat loh Paulus loh. Paulus memang sudah itu dinubuatkan mengkristenkan. di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Oke. Terus saya tanya ini. Terus aja bertanya sampai kamu mandul. Muhammad itu pembunuh apa enggak? Nabi Muhammad itu membunuh orang-orang kafir tapi menghidupkan orang-orang berakal. Berarti Tuhan yang tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda, saya sembuhkan impoten Anda hari ini juga. Karena Anda berkata bahwa tadi kan Anda yang berkata bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang yang membunuh orang-orang yang sudah bersinggungan dengan ajarannya, disebabkan ketika dia datang membawa berarti ajaran Tuhan kehidupan, Muhammad itu orang yang adalah tidak menerima pembunuh. ajarannya menjadi mati. Summum bukmun umyum fahum Jadi, la yarji'un. Muhammad itu orang-orang Tuhan yang tidak pembunuh. menerima Nabi Muhammad, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Itulah yang saya maksudkan. Sedangkan beliau Nabi Muhammad tidak pernah membunuh satu manusia pun. Kalau Anda bisa menunjukkan dia pernah membunuh satu manusia, maka impoten Anda hari ini juga akan segera saya sembuhkan. Jadi tadi Anda berkata bahwa Muhammad itu membunuh banyak orang. Tidak ada data kalau dia membunuh Makanya, jasad, dia hanya kami membunuh juga perasaan Kristen telinga ini. kuping orang-orang yang sudah tersesat. Dikarenakan mereka semakin sesat, dengan datangnya Nabi Muhammad kesesatan mereka makin Kami menjadi-jadi. juga Kristen ini dapat perlindungan. Gereja ditutup, gereja dibom. Ya karena itu ajaran Tuhannya begitu. Itu dari upah dari perbuatan kalian yang menyebar ke seluruh penjuru dengan cara membunuh, merampok, merampas bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan Jadi, memberikan kemudian siksaan karena kepada Tuhan- kalian sebelum masuk neraka. Itulah yang terjadi. Satu-satunya agama yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini dengan membunuh dan merampas, merampos, itu adalah agama Anda. Silakan naikkan level pertanyaan Anda yang lebih sulit lagi. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menjawab, kuping aja Anda yang kena pelet sampai kuping Anda enggak Tuhan berfungsi Anda dengan itu baik. pembunuh enggak? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuhan Anda pembunuh enggak? Kata Yesus, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau takut? Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia, baik jasad maupun rohani. Di dalam ulangan 2 pertanyaan saya. Di dalam ulangan
di dalam Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha menghidupkan, Maha membunuh, Maha mematikan. Oke, Quranmu kenapa berkata jikalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, pukullah batang lehernya itu? Itu karena masa perang, tidak mungkin masa perang bertemu dengan musuh, gelek-gelekan atau gelitik-gelitikan atau main kuis. Nabi Musa diperintahkan bunuhlah seluruh orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12, bunuhlah seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia Di kemudian tahun minta Masehi perdamaian, ini, maka jadikanlah mereka budak untuk bekerja rodi kepadamu. Di tahun Tetapi Masehi, ketika kemudian dia membantah dan melawanmu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 nomor 12. Itulah yang diperhatikan pembawa agama Anda masuk ke Nusantara. Jadi di zaman Masehi ini Tuhannya yang membunuh, nabinya yang membunuh hanya Islam. Tuhannya Islam dan Islam saja yang membunuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena karena telah membatalkan segala hukum yang ada, terutama hukum kekalku yaitu sunnah. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut maka dia akan dibunuh dari bangsa kita. Pertanyaan ditingkatkan levelnya, jangan yang murah tapi yang mahal. Nabi itu harus dari Yahudi. Apakah Muhammad orang Yahudi? Di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja selama-lamanya untuk kaum Israel. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kerajaan Allah akan diberikan kepadamu. Yesaya 60, Yesaya 20 diterangkan bahwasanya nyanyian baru Tuhan akan datang dari Bani Khedar. Bani Khedar itu adalah keturunan Ismail anak kedua, dan nyanyian baru itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Udah suaranya cempreng, merepet mulu, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, turun ke sampah. Dia terlalu jauh dari materi. Pertanyaannya Jelek enggak banget dijawab. suaranya lagi. Cempreng pula. Merepet. Silakan yang selanjutnya, White Pooh. Ini Bang Vipi ya. Silakan. Kuasai temanya ya. Jangan lari ke tema biar 20 jutanya terpecahkan. Oh, saya naik bukan karena duit. Saya naik karena ingin menjawab. Boleh Bang? Iya, silakan. Saya naik karena menjawab. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah mendengar yang Bang Zuma katakan, Yesus datang untuk bangsa Israel. Aku siap. Apakah kami menyembah? Apakah kami menyembah Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Tadi Bang Zuma mengutip Matius 15 ya? Matius 28. Aku datang Matius hanya untuk bangsa 24. Israel. Matius 15 ya, betul. Matius 28. Iya. Ya. Tapi Bang Zuma lupa membaca di ayat terakhir. Apa bunyi ayat terakhir? Dengan iman kau diselamatkan. Wanita itu apakah bangsa Israel? Bukan. Tidak. Wanita itu di luar bangsa Israel, tapi karena iman dia diselamatkan. Begitu juga dengan kami. Saya bukan bangsa Israel, saya bukan bangsa perjanjian, tapi kami diselamatkan karena iman, sesuai dengan Matius yang Bang Zuma bawa. Clear di situ Bang ya? Boleh saya tanggapi? Boleh tanyakan? Oke. Saya akan jawab. Yesus mengatakan iman besar kepada wanita Kanaan itu setelah wanita Kanaan itu mengatakan dirinya anjing, betul? Oke, dia merendahkan dirinya. Enggak, betul. jangan ditambah-tambahin. Yesus mengaminkan ketika wanita itu mengaku anjing, betul? Coba baca ayatnya. Loh, kupikir Anda sudah paham. Loh, Anda belum paham. Saya sudah baca, tapi di situ kalimatnya adalah kan gini, ada makanan itu Nabi Rasul. Makanan itu Nabi Rasul. Roti yang dimaksud di situ adalah Nabi. Kita menafsir atau membaca? Kita kan silakan Bang aja. Zuma Silakan. Kita membaca
Saya membaca. Silakan Anda Yang baca. saya baca adalah di kesimpulan terakhir, dengan iman engkau diselamatkan. Itu namanya orang Kristen. Tidak ada Orang dikatakan Kristen itu seperti itu. wanita Kapernaum. Tidak ada disebut seperti itu. Dia hanya mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Apa kehendak ibu tersebut? Anaknya sembuh. Diselamatkan. Anaknya sembuh. Jangan ngadi-ngadi. Anaknya sembuh dari kerasukan setan. Betul? Betul nggak? Ya betul, anaknya sembuh. Betul. Kenapa dia sembuh? Karena dia mengaku sebagai domba atau sebagai anjing? Karena dia percaya Yesus. Ya, oleh karena itulah kemudian dia percaya dan dia mengatakan dirinya domba atau dia mengatakan dirinya anjing. Apa salahnya merendahkan Saya diri di tidak hadapan tanya Tuhan? itu, wahai saudaraku. Saya tanya, Bang wanita Zuma, itu mengakui Anda kalau dirinya domba berdoa atau mengakui dirinya anjing? Saya jawab boleh? Ya Bang memang Zuma wajib. kalau berdoa meninggikan diri kepada Tuhan atau merendahkan kepada Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Wanita itu mengaku domba atau mengaku anjing? Kalau kita berdoa, kita lebih baik Saya meninggikan diri tidak atau butuh merendahkan diri. jurus Paulus di sini, teman. Yesus membedakan domba. Domba itu Bani Yakub. Anjing itu di luar daripada Bani Yakub yang datang-datang menggonggong kepada Yesus, tapi bukan Bani Yakub. Domba hanya Bani Yakub. Pertanyaannya, ketika Yesus ditanyai, apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada Bani Yakub, domba. Si bukan domba berkata, betul. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kaget Yesus. Yesus mengatakan apa? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu mengatakan dirinya domba atau anjing? Sampai Yesus kagum. Jawab. Pertanyaan saya. Loh, kok jadi bertanya? Saya jawab ya. Saya nggak bertanya. Ya, silakan. Saya menjawab. Ibu itu merendahkan diri. Saya tidak mengatakan merendahkan diri atau meninggikan diri. Ibu itu mengakui dirinya anjing atau mengakui dirinya domba? Ibu itu merendahkan dirinya. Makanya saya katakan. Saya bertanya, ibu itu mengakui dirinya domba atau ibu itu mengakui dirinya anjing? Ibu itu merendahkan diri dan Hal Tuhan. unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Saya ulang pertanyaannya. Ibu itu mengaku dirinya domba atau mengaku dirinya anjing? Ibu itu merendahkan dirinya. Oke, diskusi tidak bisa dilanjutkan. Anda nggak jujur. Anda hanya melakukan sesuatu untuk melindungi iman saudara yang adalah iman guguk. Ingat saudara, ingat. Tipikal anjing itu, dia tidak mengenal siapapun. Yang penting siapa yang memberikan tulang, itulah yang dia tuhankan. Ketika makhluk roh datang melalui Paulus memberikan kenyamanan kepada Anda, sampai Anda tidak punya aturan dalam hidup, dalam beragama, karena sudah dibatalkan semuanya, maka dia Anda tuhankan. Andai saja yang datang kepada Paulus itu tadinya mengaku bernama Hercules, dan dia memberikan kenyamanan kepada si anjing, maka anjing pun akan menuhankan si Hercules. Bayangkan ketika Yesus Kristus ini datang kepada Paulus, babi menjadi halal, sunat tidak dilarang lagi, ibadah tidak perlu lagi, karena di dalam pengajaran Galatia 5 dikatakan, jangan lagi engkau mau diperhambakan oleh kuk penghambaan, sebab kita telah merdeka, sungguh-sungguh merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Ibrani 6 nomor 1, Kolose 2 nomor 9, semuanya Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka kita telah dibebaskan dari hukum Tuhan dan segala aturan-aturan dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Maka siapapun yang datang mengenakkan kalian, si anjing ini akan mempertuhankan siapa yang mengenakkan dia. Penjahat datang memberikan tulang, penjahatnya dijadikan Tuhan. Penjahat kemudian datang memberikan makanan, si anjing akan mempertuhankan daripada si penjahat tadi. Siapapun, itulah tabiat anjing. Makanya ketika kemudian ditanya,
aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Si anjing mengatakan, betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus tepuk dada dia. Besar imanmu ibu, jadilah seperti anjing yang kau inginkan. Sembuh anak si anjing. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak. Domba hanya makan rumput, anjing makan babi. Tidak pernah kemudian domba makan babi. Yang makan babi itu hanya anjing. Sampai sini saudara paham? Sampai sini. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi iman Kristen ya. Tadi kan Bang Zuma katakan bahwa apakah kami menyembah Tuhan yang salah, Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Pertanyaan gini Bang, pertanyaan saya gampang Bang Zuma. Gampang banget. Kalau benar kata Paulus itu salah, kapan setelah Yesus datang orang melanggar hukum Taurat dicambuk dan dibunuh? Nggak pernah. Satu. Yang kedua, kalau Bang Zuma katakan orang Kristen tidak percaya hukum Taurat, pertanyaan saya, apa dasar orang Kristen mengaku dia berdosa? Kan orang Kristen tahu saya berdosa karena saya contoh mencuri, saya berzina. Itu di mana tertulis di hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu tetap ada. Karena itu sebagai tanda orang Kristen berdosa. Sekarang pertanyaan saya, kalau hukum Taurat nggak ada, berarti orang Kristen nggak ada berdosa dong. Sekarang clear di situ ya. Jadi saya tanggapi boleh. Gimana? Sekarang tolong tunjukkan hukum Taurat itu tertulis di mana untuk orang Kristen. Dari kitab Kejadian sampai Hosea atau Maleaki, tunjukkan kepada saya di mana hukum Taurat itu datang untuk kalian. Supaya kalian percaya diri, pede, GR gitu loh. Kalian ini cuman guguk yang nyamar-nyamar domba. Hukum Taurat itu hanya untuk domba Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ente siapa rupanya? Kristen ini siapa? Dan tak ada orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang bergelar kemudian Kristus. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya dengan gelar Kristus itu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menyatakan kemudian bahwa namaku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dengan gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah kemudian menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Itu tak ada. Kitabnya orang Yahudi hanya mengatakan dirinya dengan nama El, Eloah, Elohim, Ya, Adonai, Adon, dan seterusnya. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Yang disebut Kristus itu Harun, Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Nama-nama yang saya sebutkan itulah yang bergelar Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi tidak pernah menyebut gelar Tuhan dirinya sebagai Kristus. El Elyon, Elohim Elyon, Elah Elai, dan kemudian dikatakan Adonai Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, kemudian Sabaoth, kemudian dikatakan lagi dengan Hakodes, dia yang maha suci, El Elyon, dia yang maha tinggi, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menyatakan diri akulah Tuhan Kristus. Itu tak ada. Sebab kenapa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mosia. Mesia artinya adalah manusia yang diurapi. Mereka Bani Israel tidak pernah menyembah manusia. Apakah yang diurapi, dibedaki, disisirin, diceboin, diapain, tidak pernah. Yang namanya manusia mereka tidak pernah sembah, apapun ceritanya. Tapi kalau anjing, mau setan kek, mau apapun yang datang, setan kek, malaikat kek, manusia kek, kalau anjing sudah merasa nyaman, maka itulah yang dituhankan. Iblis sekalipun.
Iblis sekalipun. Itu tabiat anjing. Siapapun yang memberikan tulang kenyamanan kepadanya, maka itulah yang disembah. EGP dia setan, EGP dia manusia, EGP dia tuyul, yang pasti dia berikan kepadaku kenyamanan hidup di dunia, maka itulah yang disembah. Itu tabiat anjing. Makanya domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang sok-sokan percaya kepada Yesus, itu disebut guguk. Dan itu sudah kita buktikan di dalam data Matius 15 yang tadi. Pertanyaan masih ada? Silakan. Enggak, saya menjawab aja. Oke. Saya nggak akan bertanya. Oke, kita naikkan level kalau begitu. Pertanyaannya. Baik, saya bertanya kepada saudara. Oke. Benarkah Yesus berkata kepada Bani Israel, penyesat muncul bergelar Kristus? Sebentar. Sebentar Bang Zuma, sebelum saya jawab itu, sebentar. Pertanyaannya tadi, hukum Taurat hanya untuk Israel, perjanjian lama. Betul. Di kitab Musa. Yes. Betul. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya sama hukum Taurat? Saya baca ayatnya boleh? Boleh. Di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa? Siapa ini yang dimaksud siapa? Artinya kan semua orang. Betul? Betul. Betul? Ya artinya siapa itu kan boleh saya dong. Betul? Silakan, Anda merasa, baca aja terus. Nah, silakan. Silakan sesuai Anda dengan merasa. Matius 5, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Oke. Lah saya Sahabat Bahar percaya Syukran. sama omongan Yesus. Makanya saya percaya hukum Taurat. Jadi itu dasar kami di luar bangsa Israel percaya sama hukum Taurat karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Satu ya. Yang kedua, Bang Zuma selalu tadi bawa domba guguk. Saya cuma ngomong seperti ini, ya. Berbahagialah seperti ibu yang ditolong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman engkau diselamatkan. Ya, karena iman engkau diselamatkan. Percuma kita mengaku kita manusia, kita makhluk agung, tapi kalau nggak diselamatkan, lebih baik kita merendahkan diri, tapi diselamatkan sama Tuhan Yesus. Artinya di situ apa kunci di situ di ayat Matius 15 itu? Iman. Artinya siapapun dari bangsa manapun, mau lu dikatain apapun, kalau lu beriman sama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Yang kedua, silakan kalau Bang Zuma mau bertanya kepada saya jawab yang tentang Kristus itu. Oke. Saya akan jawab. Baik. Saya udah dengar dari tadi. Saya urai dulu kebohongan Anda di Matius 5 ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Anda. Saya jelaskan, Anda diam. Anda diam. Oke. Matius 5 itu Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Matius 5 Yesus sedang duduk di bukit kemudian bersama dengan murid-muridnya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Orang yang hidup sesama Yesus, bukan eliteng, bukan pengikut elitut yang muncul di padang gulun, bukan. Kamu belajar Bible itu sampai tahun berapa dan sudah berapa puluh tahun Anda belajar? Kalau Anda belajar Bible, tolong tinggalkan doktrin dogma gereja biar Anda cerdas. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan sedang berbicara dengan Bani Kamfret. Oke? Anda hanya menggunakan narasi-narasi seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. No. Yesus berbicara kepada muridnya. Makanya dia menganggap di luar Yahudi itu guguk. Anda mencoba untuk melakukan pelintiran dalil. Maaf, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, orang yang sangat-sangat ditakuti oleh para pendeta dan pastor se-Indonesia. Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman. Oh, bagus sekali bahasa Anda. Tetapi tengok siapa pelaku-pelaku yang ada pada saat itu berdiskusi dengan Yesus. Yang mau diselamatkan si anak, yang berdiskusi si ibu. Siapa yang sembuh kemudian ketika dia percaya ibu itu adalah anjing yang makan sampah? Ibu yang sembuh? Enggak. Yang sembuh anaknya. Berarti kepercayaan ibu kepada Yesus sebagai Tuhan bagi Bani Israel mengakibatkan anaknya sembuh dari penyakit yang kerasukan setan. Kalau Anda mengatakan karena iman orang diselamatkan, betul. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah buta.
Iman tanpa akal adalah gila. Itulah Anda. Izinkan saya mengatakan itu. Karena Anda beriman tanpa akal. Yesus berbicara di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat walaupun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Ingat, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok rupanya orang Indonesia juga terikat di sana? Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Kamfret, bukan dengan Bani Guguk, tetapi Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yakub, bukan Bani Guguk. Iman tanpa akal adalah gila. Asal imani saja tanpa ilmu itu gila. Jadi Matius 5, Yesus berbicara kepada muridnya. Sekarang mari kita urai. Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Tak ada satupun hukum Taurat yang dijalankan oleh Kristen. Dan saya bisa membuktikan itu. Contoh, ketika di dalam hukum terutama 20 Keluaran nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang muncul ilah yang memberikan kemudian guguk tulang. Ilah yang Anda gaungkan sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Apakah ilah itu ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ilah yang Anda sembah bernama Yesus Kristus itu adalah ilahnya Nabi Musa? Bukan. Ilah yang Anda sembah adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Tertulis di mana? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Yang Anda sembah adalah dewa yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi Tuhannya Musa di dalam Yesaya 43 nomor 10 berkata, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada ilah yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku maupun sesudahku. Sedangkan yang kamu sembah adalah dewa yang menjadi daging. Pertanyaan saya, Anda minta ditanya, pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke pertanyaan pamungkas, apakah Anda sadar bahwa Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun dengan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku, abad pertama, di mana penyesat itu datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata dengan gelarku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar tidak Anda itu? Bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus yang KW palsu. Silakan. Oke, gue jawab. Bang Zuma, tolong kasih saya penjelasan. Ya, apa arti, apa bedanya kata siapa dan kamu? Itu dulu. Siapa itu jelas, artinya nobody. Untuk all. Kalau kamu merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi jelas di Matius 5 dikatakan siapa. Artinya siapa itu untuk semua orang. Tidak ada pengecualian. Makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami ngikutin kata Kristus. Kami nggak berani. Apa kata Yesus kami nurut. Satu. Yang kedua, gua percaya kata Yesus akan ada nabi-nabi. Sebentar. Sebelum kedua, tentang hukum Taurat titah pertama. Jangan ada gampang Bang Zuma saya jawabnya. Titah pertama atau perintah pertama mengajarkan jangan ada berhala lain. Kecuali Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena jelas pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, ini menarik ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, satu-satunya orang di muka bumi ini
Yang Bapa di surga berbicara depan banyak orang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Ya. Tuhan satu kan? Satu-satunya. Musa berbicara. Sebentar bang, sebentar. Saya nggak potong. Musa berbicara sama Tuhan, nggak ada yang melihat. Nggak ada. Siapa mau sebut nama siapa? Nggak ada. Tetapi hanya Yesus yang Bapa sendiri bersaksi atas dirinya 2 kali. Ya. Tuhan bersaksi Jadi, kepada Tuhan. Bagus. Sebentar bang. Bapa bersaksi pada anak. Gampang. Jadi gini. Jadi kami tidak melanggar hukum Taurat yang pertama karena kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah sesuai dengan yang Bapa di surga sampaikan pada saat Yesus baptis. Kelar. Ya. Jadi kami tetap mengikuti perintah hukum Taurat. Yang kedua, yang ketiga, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaannya, apakah saya percaya perkataan Yesus akan ada nabi-nabi palsu? Percaya. Terus pertanyaan di mana? Saya kembali lagi ya kepada yang tadi, iman tanpa akal itu gila. Hanya karena berdasarkan kata siapa? Oh ya benar, iman tanpa perbuatan akan mati. Mati tanpa akal? Yang mana? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Ya iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Saya nggak tahu, nggak tertulis. Iman tanpa akal gila. Oke. Nah, sekarang saya buktikan kepada kegilaan Anda. Sabar dulu, saya belum selesai. Lelucon Anda saya harus tanggapi yang tadi. Anda mengatakan silakan. Matius 5. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ini Yesus sedang berbicara kepada orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Ini narasi yang muncul hari ini, yang tertulis hari ini, ucapan Yesus pada zaman itu di tengah-tengah muridnya. Anda itu gila. Anda membaca buku di mana buku itu bercerita tentang cerita yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Seakan-akan guru yang berbicara di depan kelas yang mengajar 2000 tahun lalu itu berbicara kepada Anda. Itu gila namanya. Izinkan saya mengatakan itu supaya Anda itu bisa sedikit tergelitik. Yesus berbicara kepada orang yang hidup sesamanya. Maka ketika dia berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ente siapa? Ente tidak hadir di situ. Hanya karena Anda itu menyembah pengaruh dari makhluk roh yang mengaku Yesus Kristus, sehingga semua rambu-rambu Anda tabrak. Seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu? Jangan Anda pelintir lagi ke nabi palsu, nanti Anda kena jantung. Apakah Yesus berkata kepada murid-muridnya Bani Israel, agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu? Iya atau iya? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya jawab iya. Bagus. Yang kedua, saya jawab gini. Saya percaya dengan Alkitab. Yang kedua, saya paham kalimat Matius 5 tadi itu tentang Yesus berbicara sama murid-muridnya. Tapi kan Bang Zuma nggak jawab pertanyaan saya. Bang Zuma paham nggak beda kalimat kata siapa itu ditunjuk untuk apa? Apakah untuk banyak orang atau untuk satu orang atau hanya untuk 2 orang? Kata siapa itu ditunjuk untuk semua orang. Oh, betul. Sekarang gini saya tanya. Siapapun mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Betul? Pertanyaan saya, siapa? Apakah itu menunjuk kepada 1-2 orang? Enggak kan? Kepada semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gampang. Siapa? Benar. Siapa? Jangan ketawa dong. Gampang jawabnya.
siapapun yang mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Itu perintah negara. Pertanyaan saya, kata siapa itu merujuk kepada berapa orang? Apakah 1-2 orang? Kan enggak. Kepada semua orang. Udah clear ya, kata siapa di situ merujuk kepada semua orang. Di Matius Boleh 5. saya tanggapi itu Silakan. dulu supaya tidak melebar. Yesus guru. Yes. Punya murid. Yes. Ada kelas dong, ada kelas dong. Yesus bersama muridnya di dalam kelas sedang terjadi proses belajar mengajar. Anda kemudian lewat di samping sekolah menggunakan sepeda kumbang, jendela kelas lagi terbuka. Yesus menerangkan kepada muridnya dalam kelas. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Mendengarkan itu, Anda tiba-tiba buang sepeda kumbang Anda, lalu kemudian melaksanakan aturan-aturan, tidak bisa membuat kemudian aturan main terkait dengan hukum Taurat. Gila ndak Anda itu? Gila ndak? Anda bukan murid. Anda hanya lewat di situ, itu pun kalau sesaman. Ini jauh 2000 tahun kemudian. Lantas Anda merasa, padahal dalilnya di Matius 9, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berkata, barang siapa, kepada siapa dia berkata? Kepada murid-muridnya, ente sopo rek? Ente siapa? Hanya mengklaim. Kenapa Anda mengklaim? Karena Anda kudu jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh yang keluar dari kubur. Saya kira itu sudah selesai. Jangan sampai Anda terlalu malu nanti. Kita tutup kasus itu. Itu adalah murid Yesus dengan Yesus. Kita nggak ada campur tangan di sana. Sekarang Kristus palsu yang Anda akui tadi, yes, Kristus palsu Anda sudah akui akan datang. Oke, nah sekarang apakah Anda percaya bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang? Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 5. Akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana banyak orang pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Tadi Matius berapa? Saya buka ayatnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Mana Matius, mana banyak orang yang telah disesatkan Kristus palsu itu? Oke. Silakan. Saya jawab. Silakan. Saya baca ayatnya ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya, benar kan? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ya. Oke. Jadi jeda belas. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu itu mana? Pertanyaannya siapa Mesias palsu? Kan belum ada. Mesias palsunya kalau udah jelas. Dia mengaku Mesias kan? Dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, mana orang banyak ini sebagai pengikut Mesias yang disesatkan tersebut? Oke. Saya jawab, sampai hari ini saya belum melihat Mesias palsu. Loh, lihat orang banyak yang mengaku pengikut Mesias itu mana? Pertanyaan saya, ini kan Mesias palsu. Betul, saya bukan. Nah, pertanyaannya harus tergenapi dong, harus tergenapi. Anda percaya ucapan Yesus itu? Betul? Berarti harus tergenapi. Berarti harus banyak orang menjadi pengikut Mesias, menjadi pengikut Kristus. Mana orang banyak di atas muka bumi ini yang Anda temui sekarang ini bergelar pengikut Kristus? Mana? Ayo. Saya jawab. Silakan. Jelas dikatakan nubuatan itu pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang tahu kapan itu terjadi?
Loh, Nggak sudah ada yang terjadi tahu kok, udah nubuatan itu kapan terjadi. terjadi. Harus terjadi karena itu nasihat Tahu Yesus dari kepada mana? Itu nasihat Yesus kepada orang di abad pertama, muridnya. Harus ada orang yang datang membawa-bawa nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Harus. Dan orang ini, makhluk ini menyesatkan banyak orang sehingga orang-orang yang disesatkan itu dikelompokkan menjadi pengikut Kristus. Jangan segan terhadap kebenaran. Katakan hak yang hak, Saya jawab batil boleh? batil. Silakan. Saya jawab Bang Suma. Silakan saudara. Saya kalau diskusi sopan, saya imanin dan saya pastikan nubuatan Yesus pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya, kapan tuh terjadi? Gak ada yang tahu. Oh salah. Sudah terjadi. Mau kubuktikan? Mau kubuktikan? Buktikan. Oke, baik. Mesias palsu. Oke, ada saya di buktikan. bumi ini. Saya buktikan. Saya Silakan. buktikan. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 3. Ketika Yesus ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan kamu. Kalau yang datang itu kamu, bukan penyesat yang ngaku-ngaku kamu. Karena katamu banyak penyesat yang datang memakai namamu. Untuk membedakan antara penyesat dan kamu yang asli itu apa? Yesus menjawab di mana? Matius 24 yang sama, data nomor 27, 29, dan 30. Tanda-tanda kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku Yesus akan nampak sebagai anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku di atas langit. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus di padang gurun, apakah disertai dengan tanda-tanda itu? Jawab. Oh, itu maksud jawaban. Itu pertanyaan. Oh yes. Oh, gampang gue jawabnya. Ya silakan. Yes. Gampang. Silakan saudara, silakan. Yang pertama, ya, saya percaya dengan nubuatan Tuhan Yesus yang tertulis di 24 ayat ini. Matahari segala macam gue percaya, gue udah baca. Terus pertanyaannya, kalau begitu yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong? Karena tidak tertulis dengan demikian. Gue jawab, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertemu. Bedakan. Kalau abang tadi mengatakan kedatangan Yesus itu di ayat 27, abang nggak lihat di ayat di atasnya. Yesus datang untuk apa? Untuk menghakimi. Yesus datang ke Paulus bukan untuk menghakimi. Berbeda kasus abang. Clear di situ. Jadi yang datang kepada sekarang gue tanya abang. Tertulis di mana, di ayat, di kitab manapun, mau di Al-Quran, Alkitab maupun apapun, kasih saya satu ayat yang mengatakan bahwa iblis bisa mencederai manusia. Nggak ada. Iblis hanya menghasut manusia. Iblis tidak bisa melukai manusia. Jadi saya buktikan yang datang kepada Yesus adalah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena apa? Bisa baca Tidak ada satu Markus ayat yang 5? mengatakan apa? Bisa baca Markus 5? Markus 5 ayat. Baca aja dari nomor 1 sampai nomor 20 bagaimana iblis telah menyiksa kemudian seseorang. Iya, betul. Nah, berarti Anda mengatakan bisakah iblis menyiksa manusia? Bisa, itu buktinya. Bagaimana seorang manusia tersiksa dengan iblis? Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu, memukuli dirinya dengan benda-benda keras. Itu bukti menyiksa. Sekarang bukan itu permasalahannya. Jangan konsentrasi aja dengan permasalahan ini. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Langit, kuasa-kuasanya akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira
kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, datang kepada murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu Yesus loh. Percaya enggak murid-murid ini? Sedangkan tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya itu tidak ada. Apa itu? Kami juga semuanya di Indonesia akan melihat Yesus di langit. Semua manusia meratap dan matahari tidak bersinar lagi, menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apabila Nabi Isa yang benar-benar turun akan menjadi pertanda hari kiamat disertai dengan tanda-tanda tersebut. Matahari kemudian tak bercahaya, bulan menjadi tak bercahaya, bintang-bintang bertaburan kemudian berjatuhan, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Sama seperti Al-Quran. Kira-kira murid Yesus yang asli percaya enggak? Aku bertemu dengan Yesus loh. Masa? Yes. Apa katanya? Tiada kemilau seindah sangsil. Tidak bisa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 yang sama, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan mengontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula nanti tanda kedatangan aku sebagai anak manusia. Makanya ketika Yesus asli yang datang menemui Paulus di abad pertama, maka kiamat terjadi pada abad pertama. Kenapa? Karena bulan tidak bercahaya lagi, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Tapi itu tidak terjadi, maka yang datang kepada Paulus yang membodohi miliaran manusia, itu bukanlah Yesus kami, tetapi itu adalah syaitan yang datang dengan membawa nama Yesus. Sampai di sini Anda paham? Sangat paham. Oke, gue jelasin. Silakan. Pertanyaan gue kepada Bang Zuma, di ayat 24 ini tentang penghakiman atau tentang apa? Tanda kedatangan Yesus. Iya, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, betul? Yesus datang untuk menghakimi, diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang datang tidak mengikuti tanda-tanda itu, tidak diikuti oleh tanda itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tetapi kalau matahari masih bersinar, bulan masih bercahaya, bintang belum berjatuhan, ingat, itu bukan aku. Sahabat Bahar, syukran. Gimana? Ini dalil. Makanya kami sangat bersyukur ada Nabi Muhammad datang kemudian sebagai pembawa kabar gembira. Coba nasihat Yesusnya kita dengarkan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Alhamdulillah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya Nabi, mengajarkan dirinya Rasul, dan kami pengikutnya kemudian yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melontarkan iman kepada kami untuk beriman kepada Nabi Isa. Dan kami beriman bahwa dia adalah sosok yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah,
datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia diutus kepada Bani Israel sebagai nabi dan rasul terkemuka di dunia dan akhirat. Sampai hari ini kami memuliakan beliau, kami menemani beliau. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul yang dimuliakan oleh Allah, datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi dihinakan, bahkan dianggap dia Tuhan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka ketika dia mengatakan dia akan menyertai aku selama-lamanya, alhamdulillah, kami sampai mati akan beriman kepada Yesus. Dia adalah nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Hanya umat Islam yang berani mengatakan Yesus manusia mulia yang tak tersentuh oleh ludah orang kafir, tak tersentuh oleh tamparan orang kafir, tak tersentuh oleh tombak orang kafir, tak tersentuh oleh tonjokan orang kafir, yang tidak pernah tersentuh dengan upaya penelanjangan terhadap dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji terhadap beliau. Maka apa kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan disibukkan dengan memuliakan aku, bukan dengan menghinakan aku. Orang Kristen ditanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang kemudian ditampar dan diludahi? Yesus. Siapa yang ditonjok kemudian kepalanya dipukul pentungan? Yesus. Siapa yang dibagi-bagi pakaiannya sehingga dia telanjang? Yesus. Siapa yang ditombak sehingga dia mati di atas pohon? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Bangga kalian dengan ucapan iman-iman kalian yang tanpa akal itu. Sedangkan dia menubuatkan, apabila roh kebenaran itu datang dan menghinggapi manusia-manusia, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, maka mereka akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Apa artinya air mata terkucur di gereja dengan penderitaannya? Nonsense, bullshit. Yesus itu adalah hamba Allah, dia wakil Tuhan. Jangankan untuk menghancurkan Bani Israel, dunia ini pun bisa dihancurkan oleh beliau hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, turunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Boro-boro dia yang dihinakan, dia dibunuh. Dia mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yudas tidak berhasil dong. Tentara Romawi tidak berhasil dong. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi tidak berhasil dong. Yes. Karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, gagal. Berarti yang disalib aku? Bukan. Iblis tidak berhasil. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat-sangat serius kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi siapa yang Anda sembah yang bernama Kristus tadi? Ingat, di luar Yahudi adalah gugup. Siapapun yang memberikan kenyamanan, si anjing akan menuhankannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang mendapatkan titel domba hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, yang nyamar-nyamar Bani Yakub disebut serigala. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Serigala. Ada data Bang Suma? Ada. Izinkan saya menguraikan data itu. Kejadian 49, sebelum meninggal, Yakub memanggil ke-12 anaknya. Lalu kemudian Yakub memberikan, halo, sabar, udah kepanjang. Sabar, 1 menit. Ganti Bang. Sabar. Oke.
Oke. Kejadian 49, Yakub memanggil anak-anaknya dan menubuatkan anaknya satu-satu. Isyakar dipanggil, matanya dipanggil, kemudian Gad dipanggil, Naftali dipanggil, lalu kemudian Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Diterangkan nubuatan-nubuatannya. Satu-satu diterangkan. Tibalah kemudian diterangkan tentang Benyamin di data nomor 27. Setelah diterangkan bahwasanya anak-anak yang lain satu-satu diterangkan bla 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 bla, tiba Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, tukang rampas. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan dari Benyamin. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan dari serigala. Apa perilaku Paulus? Mengambil hukum Taurat lalu melemparkan, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Jedar. Makanya tadi di awal kita membahas hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Kenapa ada di Kristen? Karena pendiri agama Kristen yang merampas Taurat itu dan membagi-bagikannya kepada orang yang diinginkan. Itulah yang terjadi. Oke, kembali kepada tema. Kristus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Silakan. Syukran sahabat Zul, barakallahu fik. Gua jawab semuanya narasi Bang Zuma 1 jam tadi, gua diam ya. Bukan 1 jam kawan, 1 minggu. Oke. Silakan. Jawabannya sangat gampang, sangat easy. Yang pertama. Tapi tidak benar. Kenapa Yesus harus mati? Oke, saya nggak potong kan, Bang? Sabar. Enggak, cuma nyeletuk aja. Yang pertama. Ya, lanjut. Kenapa? Oke. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Di perjanjian lama Bang Zuma, ingat. Kalau Bang Zuma pernah dengar cerita Musa. Bangsa Israel bangsa Israel selamat karena apa? Karena sewaktu itulah diturunkan Tuhan kepada di tanah Mesir. Karena darah bangsa Israel selamat. Oke? Itu Bapa di surga sama bangsa Israel. Tuhan Yesus disiksa yang tadi Bang Zuma katakan, keluar darahnya Bang. Ngocor tuh darahnya. Dengan darah Yesus kami selamat Abang. Karena tadi yang sepakat di Matius 15, dengan iman engkau akan selamat. 1. Yang kedua, bagaimana kita membedakan Mesias palsu sama Mesias palsu atau yang benar? Saya katakan yang datang kepada Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang asli dan benar. Buktinya apa? Sangat jelas. Di Matius 24, di situ dikatakan mereka hanya bernubuat, tapi tidak mau menderita. Di Kisah Para Rasul 9 jelas. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Perbedaannya di situ. Apakah Paulus mau menderita karena nama Yesus? Mau. Buktinya apa? Paulus mati karena menyebarkan firman Tuhan. Clear. Itu bedanya. Perbedaannya cuma satu. Ya, bagaimana membedakan kita tahu itu Tuhan Yesus asli atau enggak? Di penderitaan. Karena yang namanya kasih, yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Apa buktinya penderitaan? Kalau cuma ngomong doang seperti tertulis, orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus tidak selamat, itu maksudnya apa? Itu cuma omong doang, tidak ada perbuatan. Karena orang Kristen itu bukan hanya berseru kepada Tuhan Yesus, tapi juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu perbedaannya. Clear di situ. Saya jawab semuanya yang Bang Zuma katakan. Sangat easy. Ada lagi Bang Zuma? Oke. Jadi kalau ini mau gereja.
Ini jawaban orang yang putus asa. Orang yang sudah putus asa loncat ke darah. Imamat Lu yang parah lu. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, agar mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada manusia. Imamat 18 nomor 20, sabar. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dan tidak ada pengajaran nabi-nabi mempersembahkan penebus dosa menggunakan manusia. Hanya penyembah dewa Molok, sabar, yang mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada kepada imam. Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat 2. Sabar. Nanti giliran Anda. Martin sabar dulu ya, satu-satu kita selesaiin dulu ya, sabar. Ya. Jadi langsung Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tadi sudah saya katakan kepada saudara, kalau orang Kristen penyembah Kristus ini bernarasi supaya dianggap mereka benar, mereka akan mencomot-comot dalil di kitabnya Yahudi yang tak ada hubungannya dengan mereka. Yesus ingin dibunuh, itu bukan karena tebus dosa, bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Di mana itu tertulis? Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Hari ini juga Imam Kayapas, imam besar Yahudi, bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Nabi Paulus. Mati mengenaskan. Itu karena menggenapi nubuat. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang menghilangkan hukum sunat kulub, maka dia harus dibunuh, dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Galatia 5 nomor 2, dia membantah perjanjian kekal Tuhan. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia menantang Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia harus dibunuh, dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan untuk menghilangkan perjanjian kekalku. Yang ketiga, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Barang siapa yang berkata mengatasnamakan diriku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya, maka dia harus dibunuh. Paulus sedang menggenapi itu, kawan. Jangan salah tafsir ente. Demikian. Ya udah, gue mau turun. Silakan. Diskusi lagi, tapi gini Bang, cuma gue jawab. Silakan. Ya, terima kasih waktu diskusinya. Sama-sama. Gini. Ya. Sebentar sebelum saya turun gini. Di kitab Musa, ya kan, abang ini jangan standar ganda, abang ini harus fokus. Di kitab Musa kan dikatakan, abang katakan, itu perintah hanya untuk bangsa Israel, betul? Yes. Betul? Ya. Yes. Artinya pengorbanan dalam pengorbanan hewan itu hanya untuk bangsa Israel. Terus pengorbanan itu manusia untuk siapa? Semua bangsa. Dari mana firmannya? Semua bangsa. Dari mana firman Tuhan bahwa menebus dosa untuk bangsa menggunakan manusia? Oke. Tadi ketawa mulu. Sebentar. Oke, panggil Yesus Kristusnya, Bang, yang datang ke padang gurun itu masuk ke tubuh Anda untuk hadapi saya.
Bentar. Ya, pakai bahasa roh mungkin. Saraba-raba-raba, kamu kuraba, aku meraba, kamu kita sama-sama meraba-raba. Haha. Huhuhi. Haha. Sebentar. Ya. Ada ayatnya, sabar. Silakan, silakan. Gak kuat aku. Kenapa Ustaz ketawa? Hostnya suka sama siapa? Sama Zuma atau sama saya? Sama kamu, caramu. Dia suka caramu, kawan. Anda mau ke gereja, mungkin sudah waktunya sekarang, silakan. Oh ya sudah, nanti kita diskusi lagi. Baik. Nanti gua kasih ayatnya. Siap, saudara. Thank you ya semuanya. Iya, sehat Selamat selalu. siang. Makasih. Iya. Ingat, kita nanti belajar lagi sama-sama ya. Jangan bosan ke sini. Nggak kuat. Ayo, siapa lagi yang sudah bosan di Kristen, silakan naik. Saudara-saudara yang sudah pulang dari gereja atau mau ke gereja sore, mampir dulu ke sini ya. Naik ke sini minta, Bang Suma, saya mau ke gereja, Bang. Iya, dari sekte mana? Saya mau debat sama pendeta. Iya, ada pertanyaan nggak buat pendeta, Bang Suma? Ajarin dong. Gitulah. Naik sinilah teman-teman. Ya, itu bagi yang udah bosan di Kristen ya, silakan debat pendetanya. Minta materi sama Bang Zuma. Ini Pak Martin kita naikin lagi ya, yang tidak sabaran dari tadi, motong-motong mulu. Ya Pak, selamat bergabung Pak. Terima kasih buat waktunya. Ya, kalau naik di room kayak gini tuh sabar ya Pak ya, satu-satu biar tertib, oke? Lain kali tolong dikondisikan ya. Terima kasih. Iya, mau bertanya sama Bang Suma, sama si Suma itu. Ya, silakan, minimal 10 pertanyaan silakan. Satu aja dia tidak bisa jawab itu. Ya, saya mau tanya nanti. Kalau dia memang tahu Al-Quran, saya tanya. Silahkan. Al-Quran dengan hadis dengan apa itu, supaya dia jangan ngoceh tentang Alkitab yang bodoh dia itu. Iya, kan Pak, silakan. Al-Quran itu ilmu yang sangat tinggi, itu kalamullah. Iya, Al-Quran Kalau tinggi, tapi orang lu yang tidak kesulitan atau Tapi lu orang yang tidak kesusahan untuk Ya, sekarang saya memahami, tanya. mungkin karena orang itu masih Iya. perlu belajar, perlu sekarang saya mengkaji dan seterusnya. Jadi Iya. kalau saya tidak bisa jawab itu karena itu kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Berbeda dengan Bible, semua Lu semua hanya- orang bisa paham. Yang Lu penting hanya pakai kritik akal. agama orang, tapi agama lu sendiri lu tidak tahu. Ya, karena agama saya itu berat, ilmunya tinggi, nggak sembarangan orang bisa paham. Lu aja nggak tahu Al-Quran. Lu Kan saya sudah bilang, Al-Quran itu kalimat langit. Yang untuk memahaminya itu harus dengan ilmu. Sedangkan Bible tidak perlu ilmu, cuman doktrin dan dogma. Itu perbedaannya. lu sumpahin sama Tuhan logika saja, doamu itu mana itu? Tuhan logika lagi siapa? Ya buktinya dia sudah murtad. Tak ada bencana yang paling besar di atas muka bumi ini selain kehilangan iman. Tapi kalau kehilangan iman, itulah musibah terbesar yang terjadi kepada manusia. Karena dia aman-aman aja. Ya, orang-orang kafir memang aman-aman aja. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul Lu nggak kafir. bisa jawab pertanyaan Di dia. dunia ini orang-orang kafir itu hidup laksana di surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Apa yang lu omong itu nggak nyambung. Sekarang saya tanya. Silakan. Saya tanya, kalau lu tahu tentang Al-Quran, saya tanya. Kalau saya tidak tahu itu karena ketinggian ilmu Iya, Al-Quran kalau lu dan tidak tahu, berarti lu keminiman bodoh. ilmu saya. Lu bodoh. Jangan alasan. Iya, satu ketika Muhammad memberikan darahnya kepada sahabatnya untuk Silakan. disimpan. Tetapi sahabatnya itu meminum
darah dan kencing. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia benar-benar mencintai Muhammad Rasulullah. berkata, kalau kamu meminum darahku, maka engkau tidak akan ke neraka, tetapi melainkan ke Tidak surga. ada seperti itu dalilnya. Nah, itu. Nah. Gak ada dalilnya kayak begitu. Gak ada. Nah, Jangan kamu menipu di sini. Dalilnya itu tidak ada. Justru dalilnya Rasulullah minta dibuang. iya, tapi diminum. Kenapa dia minum? Ada yang perintahkan tidak? Iya, makanya. Enggak, saya tanya, dia minum karena dia diperintah tidak? Saya belum Dia meminum diperintah tidak? Tidak diperintah, disuruh Tidak disimpan. diperintah. Disuruh buang kan? Saya belum bertanya. Disuruh buang Belum kan? bertanya. Saya Disuruh belum buang kan? bertanya. Disuruh Saya belum buang bertanya. atau disuruh minum? Saya belum bertanya. Disuruh buang atau disuruh minum? Tadi kan Anda Disuruh berbohong. simpan, bukan buang. Tadi Anda berbohong, disuruh Disuruh simpan. minum. Disuruh simpan, tapi Mana dalilnya disuruh simpan? Tapi Silakan. sahabatnya itu Silakan kan minum. tunjukkan dalilnya kepada saya. Dia disuruh simpan. Silakan. Dalil. disuruh simpan, tetapi sahabatnya itu meminum. Jadi, Sebutkan ceritanya dalilnya di mana? Bahwa Muhammad berkata kalau Dalilnya di mana? yang meminum Di dalilnya, di dalilnya, di dalil. Buktinya Jangan begitu. habiskan waktu saya, kawan. Yang saya minta bertanya dalil. begini. Boleh saya Di minta dalam dalil? Al-Quran itu dilarang untuk meminum darah. Yes. Tetapi Muhammad berkata, barang siapa meminum darahku dia tidak akan ke neraka. Mana dalilnya bahwa dia memerintahkan kemudian orang minum darahnya? Lu tahu ya? Lu tidak tahu ya? Iya, saya tidak tahu. Tanya. Saya tidak Kalau tahu. saya kasih tunjuk dalilnya, bagaimana? Mari silakan, mari. Tunjukin, Pak, tunjukin, Pak. Tunjukkan. Tunjukkan. Nah, Tunjukkan. Tidak Ini mana? pernah baca Al-Quran, hadis ya seperti ini. Anda boleh di toilet di pinggir sudut kanan tunggu nenek-nenek habis itu Anda cebokin. Keluar-keluar, tapi Saya minta lu sendiri dalil, lu tidak Anda tahu. tidak kasih dalil. hadis lu sendiri lu tidak tahu. Saya minta dalil, Anda tidak kasih dalil. Kalau saya berbicara hebat. Bible, saya kasih dalil. Katanya hebat. Yang lu kasih tunjuk itu dalil itu lu punya Ya otak. silakan, kamu Bukan tunjukkan uang. dalil. Itu Silakan. yang lu punya otak itu. Kalau kami di gereja itu anak sekolah minggu saja paham. Ya. Emak-emak ya. Bentar. Boleh. Diam dulu. Boleh Anda Salah. Iya, jadi Anda ini tidak paham tentang Al-Quran. Pak Martin, kami tidak membiarkan Anda berbicara sebelum menunjukkan datanya. Tidak tahu tentang Silakan Anda tunjukkan ke saya. Silakan. Saya butuh Anda hanya dalil. diperkenankan menunjukkan data, bukan bacot. Saya butuh dalilnya. Saudara, saya butuh otak Anda itu cuma 0,2%. Kata kawanku, otak Anda cuma 0,2% katanya. Mana dalilnya? Kalau saya mengatakan Kristus palsu kan saya bawa dalil. Matius 24 nomor 24. Kan gitu, Bang. Loh, dalilnya ada Matius 24 nomor 24. Lucu ente, dalil ada Anda tolak. Dalil tak ada Anda katakan ada. Lu tidak paham ceritanya itu, lu tidak paham. Ya sudah, coba Anda jelaskan ke saya, silakan. Lu tidak tahu. Silakan Anda Buat apa jelaskan. cerita terhadap mutiara yang saya sampaikan kepada babi. Oh, itu ucapan Yesus kepada orang Ya, Roma. Karena Anda Itu ucapan mutiara ke babi percuma. Anda tahu kalau kami orang Kristen keluarkan mutiara ke babi itu percuma. Jadi buat apa dijelaskan sedangkan Anda Pak Martin, Anda hanya bisa open cam ya. Loh, Bang Zuma hilang.
Ini serius Bang Zuma kena tombak ya? Waduh. Wah, kena tombak guys. Kena tombak. Bentar. Bang Zuma ganti akun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Akulah Bang Zuma yang kamu tombak. Oke, sahabat-sahabat, kita masih lanjutkan lagi materi kita. Belum ada yang sanggup ya. Dari pagi kita sudah kurang lebih 4 jam. Belum ada satupun dari teman kita yang bisa membuktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Tetapi justru cenderung kemudian mereka sesak napas, ya, lambung asamnya naik, urat asamnya juga kambuh, ya. Itu yang terjadi dari sekian banyak kemudian yang berdasar kepada ilmu yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Bible itu sendiri. Malah yang kita lihat, mereka memperlihatkan pertentangan terhadap Bible. Mereka menentang apa agama yang justru bertolak belakang dengan dalil kitab agama. Jadi dalil di dalam kitabnya bertentangan dengan apa yang diuraikan. Kemudian tidak berdasar terhadap pengakuan atau pengajaran Yesus itu sendiri. Sehingga yang kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan mereka berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus. Justru cenderung mereka Nabi Muhammad atau itu manusia suci, manusia mulia. Kalau berdasarkan Bible, silakan. Ada nggak Nabi Muhammad dikatakan di situ sebagai penyesat? Nah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, itu jelas tuh.
Kalau saya salah tolong ditegur. Ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya pada hari penghimpunan nanti manusia akan dikumpulkan, semua apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada Allah. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan di dalam Matius 7, 22 sampai 23 betul. Mereka diusir, mereka diingkari dan dikatakan sebagai penyesat. Nah, inilah teman-teman membuktikan. Kenapa? Karena Kristen ini agama syiar. Agama syiar itu maksudnya memiliki amanat agung yang harus disampaikan kepada orang Islam. Mereka harus mengkristenkan, karena jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, Islam ini kan juga bangsa. Jadi mereka harus menjadikan Islam juga ini sebagai pengikut daripada Kristus. Begitu juga dalam Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita sebelum kemudian dibaptis, ya kita harus bertanya dulu dong, apa dasarnya Anda membaptis saya? Setelah saya dibaptis, saya mau diapain? Saya menuju, kita sampaikan argumentasi kita berdasarkan Bible, bahwa saya tidak mau menyembah Kristus. Kenapa? Karena menurut Yesus sendiri harus waspada kepada penyesat yang bergelar Kristus. Kan begitu teman-teman. Nah, jadi materi ini adalah membentengi akidah umat Islam dari ajaran menyembah kepada Kristus. Kita harus menghindari menyembah Kristus karena terindikasi Kristus itu penyesat berdasarkan Matius 24 nomor 24. Jadi penyesat itu gelarnya Kristus, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus yang benar, ya tanggung jawab saudara Kristen untuk membuktikan itu. Karena yang kita tahu, Kristus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Sedangkan kalau ada Kristus lain, ya berarti itulah yang diinformasikan oleh Yesus agar waspada kepada Kristus penyesat. Itu teman-teman. Di tap-tap ya, layarnya masih ini, teman-teman masih goyang ini. Ombak dari bawah akun kita ini, akun sahabat Bang Suma ini sedang digoyang, teman-teman. Ada laporannya di sini. Mungkin ini saudara Suma kalau tidak bicara diturunkan aja, kayaknya dia merepot deh. Merepot ini dia nih. Selamat siang. Atau tukang repot doang? Iya, dia bilang iya. Di tap-tap teman-teman. Bang Zuma sholat asar dulu atau aku dulu? Bisa, dirimu dulu deh. Di sini belum. Sedikit lagi di sini. Atau mau saya dulu? Boleh? Serah. Ya, atau kalau begitu tunggu dulu, belum waktunya soalnya. Yaudah saya dulu aja lah. Yaudah. Jangan lupa wudhu. Jadi dia lah. Host kurang peka, iya. Kamu aja jadi hostnya sini naik. Udah, saya ke dulu. Oke teman-teman, host kita lagi ibadah. Kita tengok dulu di bawah. Mana tahu ada narasumber selain Bang Zuma untuk sebagai cadangan ya, sebagai tenaga cadangan di bawah. Saya mau ibadah juga dulu. Ada nggak narasumber kita bisa naikkan dari Apologet Islam Indonesia? Karena kita tidak ini ya teman-teman, tidak, saya sudah pesan kepada teman-teman agar jangan sembarangan memberikan ruang kepada siapapun yang tidak kita kenal, yang tidak berafiliasi dengan API. Soalnya bukan apa-apa. Orang semua bisa berbicara ayat suci. Orang semuanya bisa berbicara tentang nasihat-nasihat, menasihati orang semua bisa. Tapi tidak semua orang bisa itu menjaga amanah. Ada yang kemudian mengatasnamakan agama, berbicara ayat-ayat,
membabat kemudian teman-teman di luar Islam, membahas tentang teman-teman di luar Islam. Jadi saya minta kepada anak-anak API, jangan sembarangan orang baru tiba-tiba dikasih ruang untuk menjelaskan, memberikan materi segala macam. Tiba-tiba dia diangkat sebagai narasumber, ujung-ujungnya besok-besok merusak, banyak yang jadi korban. Entah itu materi, entah itu ada yang video call dan segala macam. Nah ini yang kita hindari. Maka tidak sembarangan kemudian kita angkat narasumber meskipun mereka orang yang tahu ilmu, tapi kalau tidak tahu adab, tidak takut kepada Allah, itu juga kita nggak bisa kasih ruang. Banyak orang yang bisa bicara, banyak orang bisa berlata-lata, berasap-asap, mulutnya berapi-api, banyak. Tapi kelakuan tidak seimbang dengan perbuatan. Pada saat di depan umum dia so alim, tapi di belakang dia kayak setan. Banyak yang kayak gitu, sehingga merusak kemudian pergerakan dakwah apologet Islam Indonesia. Jadi maafkan saya sebagai ketua pembina ketika anak-anak API ini saya minta batasi narasumber, meskipun mereka itu pakai hijab, pakai jilbab, pakai apa segala macam. Tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan mulutnya, yaitu adalah pendusta besar. Allah di dalam surah As-Saff mengatakan, ya, pendusta itu adalah mereka yang berbicara tentang sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan. Pandai dia menasihati orang tapi dia sendiri hancur. Di belakang layar entah apa-apanya dibikin. Bagus kalau dia tidak, apa namanya itu istilahnya ya, video call kayak gitu kan ya, merugikan diri sendiri. Orang rekam videonya itu karena nafsunya diikuti. Nah itulah manusia. Jadi tidak sembarangan kemudian saya izinkan untuk menjadi narasumber meskipun titelnya itu berderet. Entah siapa-siapanya titelnya, lah baco, lah bedu. Tapi kalau tidak sesuai dengan perbuatannya, kita suruhlah mereka cari medan sendiri. Jangan ikut mengotori gerakan-gerakan apologet Islam Indonesia ini. Bukan saya sok suci, enggak, bukan sok suci, bukan. Minimal saya yang kotor ini jangan lagi tambah kotor dengan dikelilingi orang-orang yang kotor, kan begitu. Ini Dinda Ayubi, oh bukan, Al Ayubi. Dia kayak ini. Maaf ya teman-teman, saya belum bisa naikkan ya. Kemana orang-orang API ini? Kok sudah pada lebaran ke hari ini? Banyak kali yang minta permintaan naik ini. Banyak teman-teman. Mana ya? Sabar ya teman-teman yang dari tadi sudah 4 jam mendengarkan saya. Silakan rehat sejenak sambil ngopi-ngopi tunggu buka puasa. Kita tunggu moderator kita tunggu teman-teman kita yang ingin naik. Sabar. Bang Sum kok jadikan yang kayak gitu candaan? Namanya juga bercanda. Kalau orang beriman, dia nggak mungkin lah Bang Suma mengatakan kita ngopi-ngopi sambil buku puasa katanya. Berarti boleh. Alamak.
Puasa itu hanya untuk yang beriman. Kalau tidak beriman ya tidak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang beriman kan? Yang tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Artinya Anda tidak beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib puasa. Artinya Anda tidak dipanggil untuk berpuasa. Jadi kalau besok hari Anda meninggal masuk neraka ya tahu diri. Karena tidak beriman. Jangan juga Anda katakan mari kita ngopi-ngopi sambil tunggu buka puasa. Anda buka betul-betul ngopi. Begitu kawan. Kemana lah teman-teman saya ini? Atau teman-teman yang lain ini mereka lagi buka komal juga ya? Halo, Saudara Ronaldo. Waalaikumsalam. Wah tuh, waduh. Bisa dinaikin sama Bang Zuma, alhamdulillah. Dari mana Bang? Dari Jambi Bang. Dari tadi? Kok bisa? Dari Jambi Bang, Jambi. Oh dari Jambi. Jambi. Kalimantan mana itu Bang? Jambi. Jambi Sumatera Bang. Oh Sumatera Barat. Sumatera Tengah Bang, Jambi. Oh Sumatera Tengah. Kalau Sumatera pinggir itu daerah mana? Jauh nggak dari Medan? Medan bisa juga Bang dibilang. Medan, Lampung kan daerah pinggiran kan Bang. Oh gitu, ya. Gitu Bang. Siap. Abangku sehat selalu ya Bang ya. Iya Bang, sama Bang. Sehat-sehat juga Bang. Muslim abang ini? Alhamdulillah Muslim Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nyimak aja Bang, tadi di bawah nyimak sedikit. Sebenarnya ada yang mau ditanyain juga, tapi ya nyimak aja lah. Iya siap. Kita tunggu narasumber dulu yang lain ya Bang ya. Siap Bang, makasih Bang Zuma. Baik, sama-sama saudaraku. Izin turun Bang ya. Silakan Bang, silakan. Ini halo, di selamat atas. siang Bang Zuma. Siang bos. Apa kabar? Selamat siang Bang Zuma. Siang. Apa kabar Bang? Halo Bang Zuma. Iya dengar? Bos. Bisa. Halo Bang Zuma. Apa kabar? Halo. Halo juga. Selamat siang. Apa kabar Bang? Selamat siang juga Bang Zuma. Iya siang Bang. Begitu aja terus sampai besok. Kabar baik Bang Zuma. Iya baik. Gimana Bang? Saya maunya kita berdebat itu gimana ya Bang ya? Kita berdebat itu 4 mata Bang. 4 mata. Bahaya itu Bang. Kalau cuma 4 mata. Ya. Kita suruh yang lain Gimana, tutup Bang? matanya merem. Kebetulan kebanyakan dari mereka teman-teman kita ini lagi ngantuk. Gimana? Ya. Nah kalau di apa kayak gitu mah itu apa ya kayaknya Bang ya? Ya kan saudaraku ini Itu kan maunya kira-kira 4 mata aja. Pernyataan orang-orang apa ya Bang ya? Jadi yang lain kita suruh tidur, tutup Iya, mata aja. Maksudnya 4 mata berarti ketemu langsung Bang, gitu. Ketemu langsung Bang, gitu. bukan 4 mata berarti yang lain bermata Bang. Itu mah. Kirain. Saya di Makassar Bang. Kalau mau 4 mata. Abang kadang-kadang Abang. Iya. Kirain teman-teman kita disuruh tidur. Gini aja Bang, saya ngundang Abang, kita ke Flores. Abang ke Flores gimana? Saya ke Flores. Kapan itu Bang? Ya. Kemarin. Ya dari Abang aja kapan? Saya ke Flores. Kapan itu Bang? Kemarin. Jadwal Abang aja. Nah di sana saya mintanya Abang ke Flores kita Tapi kalau saya datang banyak orang Bang? Pasti Abang, pasti banyak. Di sana. Yang kawal saya pasti ada beberapa orang.
Nanti Ya nggak apa-apa lah bang, namanya kemana-mana. Nggak, maksud saya nanti aman nggak saya di Kalau sana? abang bawa Soalnya orang juga nggak apa-apa, orang ya loh. Kenapa nggak aman bang? banyak yang benci sama Bang Suma, Bang. Apalagi di Flores. Namanya kita beda-beda pemikir. Yang penting jangan menghujat aja lah bang. Kalau Iya. abang merasa nggak menghujat, berarti kan enggak, kan gitu. Iya, itu tidak bisa dijadikan alasan datang-datang di sana langsung dihantam balok-balok. Kalau Anda yang dihantam sih nggak apa-apa. Aman bang. Kalau yang mau menghantam siapa sih bang? Negara ini negara hukum loh bang. Banyak Nggak semua loh orang yang mau berbuat seperti itu bang. Apalagi orang Flores, saudara. orangnya toleransi tinggi bang. Iya tahu, tapi saya banyak kalau semuanya saudara Emangnya kita babi seperti abang ini ayam ya. potong mau digorok bang? Ya itu dia makanya yang kita takutkan itu. Emangnya ayam potong mau digorok bang? Iya. Kan, tapi kan abang datangkan pasti lewat jalur resmi bang. Nanti kan kita sediakan ruangnya, kan gitu bang. Ah, bagus itu. Emangnya abang mau datang ke khalayak banyak kan, ke khalayak ramai kan nggak mungkin bang. Iya, bagus itu bang. Nanti tinggal di ini aja, tinggal disampaikan kepada Bang, nanti- dari pihak kita juga untuk ini. Di Bandung gimana bang? Di Bandung nggak bisa. Oke bang, oke siap. Oke siap bang. Oke bang ya, saya minta izin turun ya bang. Aku cuma nyampein itu aja bang. Iya silakan. Salam sehat saudara. buat bang semua, terima kasih. Siap. Makasih, hati-hati di jalan bang ya. Sudah Dinda, saya udah azan di sini. Sudah silakan abang Oke, sholat oke. gantian. Oke silakan, makasih ya teman-teman, izin sejenak. Assalamualaikum. Nanti kurang lebih 15 menit, silakan. Siap. Kita gantian sholatnya ya guys, karena waktu kita sama. Jadi yang belum sholat sabar ya, jangan buru-buru kalau belum waktunya. Kita udahan ya. Teman-teman Kristen yang sudah bosan di Kristen atau mau belajar Kristen, sama Bang Zuma aja sini. Yang mau ke gereja sore, mau debat sama pendeta, cari materi dulu sama Bang Zuma. Silahkan naik. Mbak Cebi wilayah mana? Wilayah sini. Dipilih dulu ya. Semoga aja Kristen. Iya, karena aku turun tangga dikit aja udah ngos-ngosan. Biasa. Udah tua. Loh, kok saya salah naikkan orang? Selamat sore. Turunin aja bu. Oh iya. Mohon izin. Minum dulu. Gimana minum? Puasa minum gimana sih? Kita pilih dulu kira-kira mana yang Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik, bisa pakai data. Kita pilih dulu. Teman-teman yang muslim dari 85 ya, mungkin ada yang muslim, tolong di cancel dulu requestnya. Kasihani saya. Milihnya susah guys. Biasa. Turun tangga dikit aja udah ngos-ngosan saya. Maaf ya. Ini ada Ustadz Abu Hadid. Mana tadi? Dipilih yang oten. Atau teman-teman yang Kristen yang mau naik, silahkan typing saya Kristen gitu. Nanti saya jambak. Tapi jangan di private ya akunnya ya. Tolong. Ini Bang Abu Hadid dulu aja.
Loh, kok beda orang? Mana tadi Ustaz Abu Adit? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Bang Zuma kemana? Bang Zuma? Alhamdulillah baik. Ya, ada 10 out 10 sahabat-sahabat Kristus, kekasih-kekasih Paulus yang mau 20 juta. Kita pilih dan pulihkan ini di daftar request ini. Ya, yang mau 20 juta hamba Kristus, sahabat Kristus, kekasih-kekasih Kristus, silakan naik. Hadiah menanti 20 juta. Ya kalau dapat ya bagi-bagilah sedikit, barang 1 juta 2 juta gitu kan. Nah, gitu. Ini harusnya Kristen sih. Harusnya. Kalau nggak Kristen kita Kristenin aja. Ya jangan. Bahaya. Gak boleh. Loh, saya udah info loh, yang boleh request hanya yang Kristen. Gitu loh. Saya di Kristen kan, saya Kristen. No. No. I'm not Christian. Halo, Seven Shopping. Pajak 1%, boleh lah pajak 1%, nggak masalah. Seven Shopping, selamat sore. 1, 2, 3, oh minta diturunkan dia. Oke, yang Kristen, yang mau 20 juta aja yang naik, yang nggak mau jangan naik. Ya gitulah. Ukhti Cebi. Nah, begitu ya. Yang mau naik, yang mau 20 juta aja, yang nggak mau 20 juta. Lumayan itu 20 juta biar bisa bayar per bulan berapa tahun aja tuh. 20 juta bisa uang muka iPhone 16. Udah dapat gitu. Ya, tapi kalau dapat ingat saya ya. Tapi saya yakin sih nggak ada yang dapat, nggak bakal dapat itu 20 juta. Tahu lah. Budar nih, ada budarnya di bawah. Bu, naik Bu, silahkan Bu. Kursinya 5 buat ibu semua, borong Bu. Boleh. Ya nanti gampang. Kalau mereka dapat, saya dikasih, saya bagi-bagi lah. Biar 1 orang 1000, yang penting semua dapat ya, Bapak ya. Semua di bawah. Kalaulah itu nanti ada teman Kristen yang dapat hadiah 20 juta, pasti kita diingat lah yang di Komal kan gitu. Nah, nanti saya bagi semua yang di bawah yang muslim-muslim. Entah mau 500 perak, yang penting kan dapat semua. Oke. Sip. Ada yang komentar suara terlalu keras. Oke, biasalah suara-suara saya memang lantang kayak gini, keras kayak begini. Yang Hati-hati Hello Kitty. suaranya seperti itu. Hatiku Hello Kitty. Ya semua dapat. Ya silakan daftar ya. Yang mau dapat itu. Ya, yang penting saya dapat dulu lah. Itu. Ya saya ingat pokoknya. Denny, siapa lagi? Pokoknya semua. Oh itu ada Kristen itu. Mana? NKRI. Oh Kristen silakan. Oke, saya tarik ya. Ya oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Biar gampang. Tepuk tangan. Ya. Tapi masalahnya apa? 20 juta ini buat yang mana ini saya nggak tahu. Pertanyaannya apa? Cewi. Ya Arnold, selamat sore. Arnold, selamat sore. Sore. NKRI, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini boleh nggak saya tanya dulu nih? Bang Arnold, Bang NKRI, boleh nggak saya tanya dulu nih? Halo. Halo, iya Bang Arnold di monitor. Boleh nggak saya tanya duluan?
Saya mau 20 juta. Ya, justru saya mau tanya, Bang, kalau dapat 20 juta jangan lupain saya ya, Bang ya. Ya. Saya dapat nggak nih? 2%. Oke, siap, 2%. Baik. Oke, sekarang Kojiro monitor. Ya, selamat Kristen, selamat siang. Kojiro, kalau dapat 20% saya dapat 20%. Dapat 20 juta saya dapat bagian nggak? nggak dapat bang, soalnya Lah nggak boleh. Masaha lagi. Ya, baik. NKRI, ya. Itu rencananya buat nyicil maharnya Mbak Acebi. Ais, kau ini. Saya nggak dapat sama sekali. Masih mending Bang Arnold tadi 2% saya. Mungkin. Nah, kalau gitu turunlah. Masa pelit. Oh 3%. Baik, mantap. Naik berarti naik. Naik dia 3%. NKRI monitor. Aduh. Jadi Yudas, saya nggak berkhianat loh. Saya cuma minta bagian aja. Gitu. Ya, Bang Arnold. Halo, monitor. Iya, Pak. Ya, Bang Arnold Kristen apa Bang Arnold? Protestan. Bang, saya boleh tanya nih, ini serius ya, mode serius. Teman-teman di bawah ini serius, ini saya bertanya. Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Tuhan kan kok gelar. bisa? Iya, kok bisa Yesus jadi Tuhan? Tuhan itu gelar, Pak. Oke, kok bisa dia dikasih gelar Tuhan? Saya rubah pertanyaannya. Kok bisa ya? Gitu. Infonya begitu, Pak, dari sana, Pak. Oh, infonya begitu, teman-teman. Infonya gitu, teman. Info dari mana? Info dari mana? Bible. Ring 1, Pak. Ring 1. Ring 1 di Kristen itu siapa namanya ring satunya itu? Bang Arnold. Ring satunya siapa Bang Arnold? Allah, Pak. Oke, berarti ada info dari ring 1 bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu. Nah, sekarang kita cek, uji. Benarkah Yesus diinfokan oleh ring 1 dia Tuhan? Di mana? Lukas 2 nomor 11. Yang mana? Info dari ring 1. Lukas 2 nomor 11 apa Lukas 1:31? Lukas 1:31, Pak. Lukas 1:31 itu orang, Bang. Orang. Dari mana lagi? Lukas 2 nomor 11. Iya, Lukas 2 nomor 11. Oke, kita lihat pelan-pelan. Hari ini telah lahir. Betul nggak? Betul. Itu ya. Apa yang lahir? Juru selamat. Juru selamat. Di kota Juru selamat. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nggak ada Yesus, Bang. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, gitu kan? Nah, Kristus artinya apa? Kristus artinya jalan keselamatan. Salah ini ngadi-ngadi Bang Arnold, ini ngadi-ngadi. Yang serius lah Bang. Arti Kristus apa Bang? Arti Kristus apa Bang? Kalau seingat saya itu arti Kristus itu yang diurapi, benar ya? Yang diurapi. Yang diurapi. Oke, kita baca ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Benar nggak? Betul. Oke, berarti gagal dong. A1 salah lagi infonya. Info salah ini, salah info. Yang lahir bukan Tuhan, yang diurapi Tuhan. Itu menurut info di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul kan? Betul, Pak. Betul, bukan Tuhan, tapi yang diurapi Tuhan. Thank you, Azul. Nah, info A1 tadi mana? Yang dari Bapak bahwa Yesus itu Tuhan. Yang mana lagi?
Habis. Habis sudah habis. 31.000 ayat lebih dalam Bible. Habis. Tidak ada info lagi. Coba kita Ibrani berapa lagi? Ayo. Di Ibrani 4 kalau nggak salah. Ibrani 4 nomor. Sebentar saya cek dulu, Pak. Ya, coba cek dulu. Cek baik-baik ya, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Nggak usah keburu-buru gitu loh. Kita santai di sini. Kalau nggak ada lagi kita tanya di ini aja, PNPB gitu ya. Atau di BNPB ya. Karena ini ada sebuah kejadian luar biasa ya, darurat akal. Nah, harus hubungi BNPB untuk bertanya. Oke, NKRI, sambil tunggu Bang Arnold cari. Oke, Bang NKRI, sabar dulu Bang, sabar dulu, kita bikin kesepakatan. Kalau Abang dapat 20 juta, saya dapat berapa Bang? 100%. Nggak boleh, masa Abang nggak dapat apa-apa? Iya. Ya enggak, saya 10% aja, boleh? Oke, siap. Oke, sepakat, siap. Lanjut, Matius berapa Bang? 1:16. Matius 1 nomor 14. Kita 16. Oh 16, sorry. Oke, nggak apa-apa. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Mana Tuhan Bang? Katanya info A1 Bang. Iya. Kan yang ditanya itu buat hamba Kristus, bahwa dia adalah anak Maria. Membuktikan bahwa Yesus adalah anak Maria. Iya dong, yang kita tanya Tuhan. Loh, kok bisa Yesus itu jadi Tuhan? Kok bisa Yesus Tuhan? Itu Bang. Iya, karena memang dia anak Maria. Iya. Anak Maria itu tadi. Kok bisa Yesus Tuhan? Yang anak Maria tadi itu kok bisa Tuhan gitu loh? Ya karena memang diperintahkan bahwa dia sabar. Yang memerintah bahwa Yesus itu Tuhan siapa yang perintah? Tahu nggak kata perintah? Tahu nggak kata perintah? Kata perintah tuh masuklah, duduklah, sembahlah, makanlah, bodohlah. Bodoh nih, enggak. Gitu kata perintah. Nah, ada nggak perintah menjadikan Yesus Tuhan? Ya ada, gereja. Katanya A1. Ini yang info ini A1. Siapa A1 itu? Katanya Bapak. Ini bukan A1, ini sudah A5 ini kalau gereja. Lewat dulu murid-murid, ya kan 12. Lewat lagi orang setelah itu, baru terakhir gereja. A5 sudah infonya. Bisa ngawur tuh infonya. Ya Lukas 1:30-31. Lukas 1:30-31. Itu kan manusia Bang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki Bang. Tuhan itu anak laki-laki. Iya. Ya. Anak laki-laki. Tuhan itu anak laki-laki. Berarti Bang, ketika Abang bilang naikkan pujian kepada Dia, jangan naikkan Bang, majukan karena Dia ada di depan. Iya betul. Hah? Bukan naikkan Bang, bukan naikkan pujian, majukan karena orangnya ada di depan, Tuhannya ada di depan, bukan di atas. Kalau di atas naikkan, kalau di depan majukan. Berarti gimana Bang? Ya berarti laki-laki. Laki-laki. Berarti laki-laki. Bang, saya mau tanya ini Bang, mohon maaf. Kan katanya sering melihat Yesus menampakkan diri gitu. Satu ketika Bang di mall ini Bang, di mall itu kan ada toilet 2, toilet laki-laki, toilet perempuan. Nah, ketemulah Yesus di toilet laki-laki. Masalah nggak gitu kira-kira Bang? Masalah nggak Bang? Ya masalah. Tidak masalah. Kalau ketemu di toilet perempuan, masalah nggak? Ya, tidak masalah juga. Masalah Bang. Karena di toilet itu Bang,
ada orang Kristen, ada orang Islam, ada. Ya tetap yang perempuan yang dari Muslim tetap lempar bang, pakai apa aja yang di situ, tempat sampah, pakai apa, dilempar bang, dilempar bang, karena dianggap laki-laki masuk toilet wanita. Nah itu masalah. Kalau laki-laki nggak masalah, Karena paling dia bilang sama ya. Yesus kan dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria. Iya, nggak ada masalah dengan itu bang. Dikandung oleh siapapun nggak ada masalah. Yang penting lahirnya itu, brojolnya itu loh, manusia kan? Manusia. Nah, lo kok bisa jadi Tuhan? Ya karena itu dibuktikan oleh konsensus lintas agama dan ilmu pengetahuan. Tinggi sekali bahasanya. Apa tadi? Konsensus dan lintas agama dan ilmu pengetahuan. Lintas agama. Nah, yang menjadikan konsensus dan lintas agama sehingga Yesus menjadi Tuhan ini siapa yang ikut konsensus itu? Ya ada Kristen, ada Islam, ada Yahudi, ada akademisi Barat. Oke. Itu di mana kejadiannya, Bang? Ya, kalau di Kristen kan seluruh dominasi Kristen, Katolik, Protestan, Ortodok menyebut Maria sebagai ibu biologis Yesus. Ya. Islam, Nabi Isa disebut sebagai putra Maryam, sebagai bab 3 kali dalam Quran. Yahudi, walau menolak Yesus sebagai Mesias, catatan Talmud kan menyebutkan sebagai anak Maryam. Kemudian akademisi Barat juga begitu, ensiklopedia Britania Nica itu kan, dan Oxford. Luar biasa ilmunya ini, luar biasa teman-teman, kasih aplaus. Maria itu kan sebagai Nazaret. Iya, luar biasa ilmunya. Tapi masalahnya nggak menjawab pertanyaan, Bang. Ilmunya, pengetahuannya luar biasa tentang Yesus, tapi tidak menjawab pertanyaan. Kok bisa dia Tuhan itu loh? Ya karena dia juru selamat. Ya baik, karena dia juru selamat. Tepuk tangan. Kepada siapa, Bang? Ya, kepada umat Kristen. Kristen belum ada kok, dia datang kepada. Oh, Kristen sebelum Yesus sudah ada, Bang? Belum ada, tapi karena ada Yesus, jadi ada Kristen. Oh, ada Yesus, jadi ada Kristen. Jadi Yesus cuma datang ke Kristen. Rasis dong, Bang. Rasis, Bang. Tuhan kok rasis, Bang? Terus kita yang bukan Kristen ini apa? Umat siapa? Hamba siapa? Hamba Tuhan bukan ini kita ini. Hamba Kalau Tuhan. yang lain kan hamba Tuhan juga, tapi agamanya kan beda. Kita kan agama Kristen. Berarti saya selamat dong walaupun nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Selamat. 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 Selamat, teman-teman. Kita yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, selamat. Oke, bagaimana Arnold? Pendapat NKRI benar atau tidak? Silakan, Bang Arnold. Halo, Bang Arnold, monitor. Oke, Bang Arnold belum monitor. Mas Aha, pandangan dia tadi benar atau salah? Betul itu, Bang. Oh, betul juga. Waduh, bener lagi kawan-kawan. Jadi Bang Abu Hadid ini tetap selamat. Cuman kalau orang Kristen nanti tinggalnya di Menteng, kalau Bang Abu di Bekasi kira-kira gitu. Tapi tetap selamat di surga. Tetap selamat juga. Mati. Teman-teman, saya himbau mulai sekarang jangan percaya Yesus Tuhan, siapapun dia. Ingat, tetap selamat, teman-teman ya. Cuman beda lokasi aja, ya. Ya. Oke, jangan percaya Yesus Tuhan. Jangan percaya dia mati menebus dosa. Jangan percaya, karena tetap selamat. Nah, Arnold sekarang tinggal satu. Bang Arnold, monitor, Bang Arnold. Aish, begini-begini nih, bukan momot saya. Bang Abu. Ya. Bang. Kalau sabar dulu, ini kan mau dapat 20 juta, Bang. Siapa tahu satu dapat, kalian bagi 4 sama saya, kan gitu. Ini tunggu, mumpung Bang Zuma belum buka suara ini. Kalau Bang Zuma buka suara, pertanyaannya lebih susah lagi gitu kan. Sama saya dulu pemanasan gitu. Oke? Iya. Ya, ini 20 juta, Bang. Karena saya belum tahu juga pertanyaan Bang Zuma sampai dapat hadiah 20 juta ini apa.
Cuman saya pemanasan saja di sini. Nah, kalau kalian bertiga salah satunya dapat, kalau sampai lupakan saya perintah teman-teman, ada mereka di mana, report, tembak. Dimanapun, report, tembak. Gitu ya. Jangan lupakan saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kalau begitu, pengajaran Yesus kepada Bani Israel, apakah sudah disebut Kristen? Pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Ya, Kristen bang. Pengikut Yesus itu Kristen. Bukan. Pengikut Yesus? Bukan. Iya benar, benar NKRI. Bukan. Waktu masih di Israel, bukan. Yang benar mana bang NKRI? Yang benar yang mana? Ya, yang benar itu. Yang benar setelah ada pengakuan disalib. Setelah Yesus tidak ada, Kristen muncul di Antioquia pertama kalinya. Itu yang ada ditulis di Bible. Iya. Nah, kalau bilang gereja Yahudi, ada gereja Yahudi dan gereja non Yahudi. Tapi kekristenan itu di Antioquia. Apa itu di Israel? Antioquia itu Israel. Ya dekat Israel lah, nggak jauh lah di sebelah utara. Dekat Israel itu Israel. Berarti Malaysia itu Indonesia. Brunei itu Indonesia. Ya, kan Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, bang. Oh itu nggak ada. Yang Yesus katakan jangan menyimpang ke bangsa lain. Menurut para teolog, ya Matius 28 itu berakhir di ayat yang ke-15. Adapun 16 sampai 21 itu ayat sisipan, tambahan. Kata siapa? Bukan kata awam, bukan kata jemaat, kata teolog, dan mereka menilai secara subjektif. Itu di kodeks Sinaiticus ada kok itu. Di mana? Masa para scholar ini, para teolog ini nggak tahu kalau di kodeks ada? Gimana sih? Masa mereka belajar Bible nggak tahu tentang kodeks-kodeks? Manuskrip yang 60 ribuan manuskrip itu masa mereka nggak tahu? Lebih tahu Masaha gimana sih? Bukan 1-2 orang loh. Bukan 1-2 orang loh. Oke, kalau begitu kita katakan bahwa Kodeks Sinaiticus baru ditemukan setelah kelabat kan? Kan ada komentar bahwa Matius 28 itu secara subjektif dinilai adalah tambahan karena dia berakhir sampai di ayat 15. Nah, kalau di Sinaiticus ada, berarti komentar oleh para teolog di abad 21 ini ya lebih dulu daripada Kodeks Sinaiticus. Sepakat? Coba Google dulu deh. Itu ada kodeks ada. Yang jelas Yesus itu adalah anak Maria. Matius 1 Kodeks Sinaiticus. Ya, betul. Lukas 1 betul. 31. Lukas 2 6 sampai 7. Betul. Semua merujuk kepada apa? Kemanusiaan atau ketuhanan? Kemanusiaan. Pertanyaan saya, kok bisa jadi Tuhan? Itu loh. Pertanyaan saya itu, kok bisa jadi Tuhan? Karena belum dapat hidayah. Aduh, sakit banget. Karena belum dapat hidayah Yesusnya. Aduh, sumpah. Bang, abang jujur bang. Abang ini Kristen bukan bang? Jujur aja, jujur bang. Abang Kristen atau bukan bang? Ya saya mau menjawab itu tadi yang 20 juta. Abang Kristen apa bukan bang? Tadi ditanya Kristen atau bukan? Ya kalau sementara ini masih di awang-awang. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bantu follow akun saya di atas ya. Aduh, mati Masaha.
Coba kau cek dulu dia, betul nggak? Kenapa dia masih di awang-awang itu? Coba dicek dulu. Saya nggak berani. Itu urusannya Kristen itu. Nah, coba ngecek. Saya tunggu. Bang Nkari. Halo, Bang. Halo, Kak Jero. Ya. Aku mau nanya satu nih. Bang Nkari mengimani Ismail atau Ishak yang akan dikorbankan, Bang? Ismail. Islam dia, Bang. Itu jelas Islam. Tuh, ini bahaya ini kalau kayak begini. Moderator, kita dipermainkan sama saudara kita sendiri, moderator. Gimana dipermainkan? Gimana ini? Aduh. Seorang Abu Hadid dipermainkan. Aduh, gawat nih. Aduh, saya mulai curiga nih. Mulai curiga saya tadi nih. Moderator di bawah, tolonglah moderator. Aduh, kena prank kita ini. Astagfirullahaladzim. Bukan demi 20 juta. Ya, makasih ya teman-teman, janganlah. Kalau Kristen, kalau Islam ya bilang Islam. Jangan gitu. Iya. Saya sampai air liur saya tadi sudah separuh habis ini. Ya, teman-teman jangan lupa ya, bantu follow akun ya. Oke. Ini si Arnold diam terus. Ini di bawah ada Kristen lain nggak, moderator? Ada yang di bawah meminta naik tuh. Tadi ada yang ketik, saya lihat Kristen, ada tuh ketik Kristen. Bang Arnold turunkan aja, dia nggak ngomong kok. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kristen Bang. Saya Karesteng, Bang. Betul, serius Karesteng? Karesteng saya. Oke Bang, saya mau tanya Abang. Kalau Abang dapat 20 juta, saya dapat berapa Bang? Setengahnya paling. Nggak menyesal kasih setengah buat saya? Banyak Bang. Saya nggak mau Bang kalau setengah Bang, karena di situ bukan saya yang ditanya. Ya 5% lah, anggap kayak 5%. 1 juta ya. Boleh Bang? Boleh 5%. Oke. Tapi itu nanti yang nanya Bang Zuma, bukan saya. Ya, saya cuma mau tanya, kok bisa Yesus Tuhan? Sebenarnya saya juga nggak tahu, Bang. Waduh, gimana ini? Tapi Abang menuhankan Yesus. Abang menuhankan Yesus. Dulunya. Sekarang? Waduh, jangan. Sabar dulu. Itu tadi apa? Muslim apa Kristen? Dia bilang di Kristen tuh. Parah kita ini, parah. Aduh. Ya tinggal aku deh. Sekalo sama masaan, naikkan. Wijen naikkan. Jangan prank lagi. Aduh, sudah cukup. Jangan main prank lah. Dulu. Sekarang dia apa? Bang Abu. Ya. Bang. Kalau misalnya ada orang nyembah patung nih, ya kan? Patung itu Halo, Bang, tadi turun nih. Iya, Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Serius? Coba. Serius. Masa tes. Cek. Bang Wijen mengimani Ismail atau Ishak yang akan dikorbankan? Ismail. Aduh, Islam. Aduh, ngeprank. Bukan, gak ngeprank, saya Kristen. Serius? Aduh. Jadi yang Beneran saya Kristen. Oke, Cuma Ismail menurut siapa? Menurut siapa Ismail yang dikorbankan? Pengetahuan saya masih belum sampai sana, Bang. Aduh, masa? Yang lain. Oke, Bang Abu. Ya udah, pertanyaan kedua nih, Bang Wijen. Bang Wijen. Jangan susah-susah. Enggak gampang. Bang Iben Wijen itu mengimani Yesus itu mati atau tidak mati di Bang. Ini saya cerita sebentar ya. Saya kan Kristen. Sabar. Begitu cintanya sama saya Yesus ya. Cinta banget saya sama Yesus. Saya lihat kayak perdebatan lintas agama kan, kayak Godondi, kayak Bang Zuma ini kan. Kok Abu Hadid nggak sebut? Abu Hadid nggak sebut. Lanjut. Terus kok saya sempat dengar kalau di samping ini itu Yesus nggak mati gitu loh. Karena akhirnya saya cari tahu nih. Ya, kalau gitu. Oke Bang, saya mau tanya Bang Wijen, apa yang meyakinkan kita bahwa Anda Kristen? Kalau saya bohong, enggak, apa yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda Kristen loh, masih Kristen? Mau apa ini? Terserah, apa yang bisa dibuktikan di luar Kristen meyakini bahwa Anda benar Kristen? Apa itu?
gimana ya, pengakuan iman rasuli. Pertama, Anda tadi ditanya masalah Yesus itu disalibkan atau tidak, Ya, mati atau tidak, awalnya kan itu. Ya, awalnya saya kan bersikeras kan, kayak mikir Yesus pasti mati nih, ya kan, karena kan sudah ada di Alkitab nih, ya kan. Ya. Terus ada nih tetangga, ya sorry ya Islam gitu kan, dia bilang Yesus itu tidak mati sebenarnya. Di satu sisi saya lega, tahu nggak sih bang? Di satu sisi saya tuh lega gitu loh, kayak oh tuh apa, orang yang saya cintai ini tidak dibunuh loh ternyata loh. Masya Allah. Tapi masih kayak ragu gitu loh. Saya masih ragu kayak itu hoax kah atau gimana kayak gitu. Terus setelah saya kayak lihat kayak kayak video-video gitu kan tentang menjelaskan kayak Yesus, tapi versinya Bang Sumani ya, kayak jadi sadar kok kayak kehendak Tuhan sama kehendak iblis sama ya, kayak ingin Yesus mati gitu loh. Harusnya kan bertentangan kan sebenarnya. Ya udah Bang Wijan ngucap kalimat syahadat aja sekarang nih mumpung ada Bang Zuma. Enggak lah. Sabar. Jangan buru-buru ya. Ketika keyakinan itu sudah benar-benar bulat, maka itu yang nggak boleh tunda. Tapi kalau masih ragu, ya silahkan belajar lagi kan gitu. Tapi kalau sudah yakin betul-betul, maka tidak ada lagi yang bisa dibilang tunggu atau menunda. Ini nih dalil Al-Quran. Oke, lalu sekarang ketika Anda tidak meyakini Yesus mati, Anda tidak meyakini Yesus Tuhan, lalu siapa yang Anda yakini sekarang sebagai pencipta langit dan bumi? Bapa. Baik, Bapa yang Anda yakini, yang Anda sembah, dapat informasi dari mana? Enggak bang, jadi saya mikirnya kayak gini loh. Saya tanya dulu bang, abang kan Kristen nih, abang dapat info dari mana? Saya tanya dapat info dari mana? Kalau Bapa yang menciptakan. Enggak, bahwa keyakinan yang disembah itu Bapa, yang Anda tuhankan itu Bapa, dapat info dari mana? Itu lihat aja PP saya, Yesus itu berdoa itu ke siapa dia? Ke dirinya sendiri. Baik. Kan orang Sweden itu kayak gitu itu. Baik. Artinya Anda Kristen. Baik, betul. Artinya Anda Kristen, Anda mendapati di dalam Bible bahwasanya Tuhan itu Bapa dan yang disembah itu Bapa. Kenapa? Karena Yesus berdoa. Iya. Yesus minta tolong. Oke, siap. Baik. Nah, ketika Anda meyakini bahwa Yesus itu utusan nggak dia? Anda yakini? Dulu sih saya tidak meyakini, sekarang ya perlahan lah. Meyakini Yesus? Ya, sebagai utusan. Dia sendiri bilang kan kayak tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Itu yang sebenarnya saya bimbang. Saya sudah tanya ke kayak pendeta-pendeta, tidak bisa dia. Syahadat-syahadat. Bang, gereja mana bang? Bentar. Gereja mana bang? Saya di GBI. GBI mana? Janganlah. Nanti ketahuan pendetanya. Serius. Jangan. Gini Bang Wijan, kalau kita baca Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan seterusnya. Apa yang abang pahami dari dalil ini? Nah itu saya tidak tahu, saya masih tidak tahu itu. Oke, tidak tahu, baik, jujur tidak tahu. Baik. Sekarang saya tanya, yang memuliakan Yesus itu siapa? Kristen atau Muslim? Kalau dilihat dari benang merahnya, terdengar kayak Muslim ya. Muslim, Masya Allah. Muslim memuliakan Yesus. Yang memuliakan ibunda Yesus, Muslim apa Kristen? Yang memuliakan, saya lihat sih Katolik juga memuliakan ya. Baik, Kristen yang saya Kristen. Kalau Kristen sih tidak baik. Nah, Yesus ini kan tidak Anda yakini dia mati kan disalib, betul? Saya sih maunya begitu. Bukan saya maunya. Nah, Anda kan Kristen nih. Dari mana Anda mengetahui atau meyakini bahwa Yesus tidak mati? Dari Bible apa dari Al-Quran? Enggak bang, dari saya mikir gini loh bang, kayak sebenarnya keinginan Tuhan dan keinginan iblis itu kan harusnya bertentangan kan. Tapi kok sekarang sejalan?
Ini khawatir bang, khawatir Anda Kristen bukan, Islam juga bukan. Khawatir kan nanti Anda ini nggak jelas gitu. Sekarang, itu kan betul kan masa kan? Ya, makanya kalau misalnya ditanyakan, saya ini apa? Ya saya sekarang sih